bertanya, apakah dalam Al-Quran ada nubuat akan turunnya Nabi Isa? Ada. Saya jawab sekarang. Desember. Kalau si John Peter tentang dikutuk Yesus saja, kalau John Peter belum kelar itu. Ya kan John ya? Sama siapa? Sama Sodali? Ya, sama kau lah. Kau kan mantan Kristen, jadi udah jelas kau pasti tahu tentang Alkitab. Makanya kau pindah dari Saya lebih tahu daripada Alkitab Paulus ke ya. Al-Quran. Kau lebih paham berarti Alkitab. Nah, ini perlu ditanyakan kepandaianmu tentang Alkitab itu sampai di mana. Mana ada ayatnya Al-Quran? Nabi Muhammad jadi Kristen itu di mana itu Pak Agung? Pak Agung terlalu sering berat. Sebelum dia. Jadi jelas ya Bang John Peter dan Bang Agung bahwa Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi utusan Allah, beliau berada di atas millah Ibrahim. Di atas ajarannya Nabi Ibrahim yang tidak menyekutukan Agama Allah. Ibrahim itu apa, brother? Saya tanya. Di agama tentara Romawi pada waktu penyalipan itu ternyata Islam. Setuju? Belum tentu. Waduh. Gimana kalian ini? Jadi agamanya Waraka bin Nawfal itu kafir karena tidak berada di sisi Allah. Iya, jatuhnya dia ormas Waroka Ya, itu, John. ormas dia berarti. Itu. Jadi Pak John, Islam itu sudah sejak zaman Adam ya? Iya katanya Pak. Oh, enggak ngaku-ngaku itu. Ya makanya ini mau kita Kalau tanya begitu, dulu. menurut Anda semua berdua ini, Anda Maria waktu hidup dia bertuhan atau tidak? Adam itu agamanya Muslim apa tidak? Saya udah jawab tadi Muslim. Dari bagaimana ceritanya? Kronologi Ceritanya gimana? dia berserah diri kepada yang mengutus dia, itu Muslim. Gimana caranya memastikan itu? Yang mengutus Siapa dia. itu Allah Subhanahu wa taala? Terus Nabi Adam bukan utusan. Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa siapa? taala pencipta Tuhan kamu. Tuhan yang... Gimana caranya? Woi, mencipta? dengerin dulu orang Jawa kau bertanya. Gimana caranya mencipta? Hah? Kumpayakum bahasa apa? Apa pala itu? Kumpayakum bahasa apa, Bro? Saya tanya bahasa dulu. apa itu? Nyontek lagi tuh kalian tuh. Nyontek di mana? Apa yang dicontek? Ya satu sisi dibilang tidak berfirman. Apa yang Itu dicontek? firman. Nyontek itu. Coba jawab dulu. Siapa yang kun fayakun? Ya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu sang pencipta? Yang itu menciptakan sang pencipta? Tuhanmu. Siapa itu? Ini manusia. Ya, anaknya Bunda Maria bukan manusia. Aduh, Anaknya di Bunda situ Maria Anda- manusia di tuh. situ Anda tidak ada pengetahuan di situ. Manusia Allah. Anaknya Bunda Maria manusia atau bukan? Manusia Allah, bukan seperti Manusia Allah di Anda. mana itu nenek lu kiper manusia Allah apa itu? Nenek lu kiper juga. Anaknya Bunda Maria itu manusia atau bukan? Bukan. Terus apa kalau bukan? Dia itu manusia Allah. Lu diam. Kepercayaan dibilang ormas. Nenek lu John, kiper. Kristen itu ormas atau bukan, John? Bukan. Lu di Roma lagi dia. Malu-malu. Lu diam kau saat kalau nggak punya Tafsir. kau, ah. Jangan permalukan Itu diri tafsir. kamu. Jangan permalukan diri kamu di depan penonton, John. Bang Heldi kita tidak menghujat di sini, nggak apa-apa. Biar aja dia menunjukkan jati dirinya, kita tetap jati diri Islam kita. Jadi menutup syubhat-syubhat yang sering kita dengar dari beberapa polemikus dalam perdebatan ini, bahwa sebenarnya ahlul kitab, apakah itu Nasrani khususnya, Kristen khususnya, ataupun dia Kristen, summa yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min, dan dia tidak beriman, billadzi ursiltu bihi, dengan risalah Islam yang diutus kepadaku, illa kana min ashabin nar, maka tempatnya dalam neraka. Maka ada beberapa pelajaran dalam hadis ini, kita baca sama-sama dalam kitab ini. Man lam yasma' bin nabi sallallahu alaihi wasallam walam tablughu da'watul Islam. Siapapun yang tidak pernah mendengarkan berita tentang kedatangan Nabi Muhammad dan tidak sampai walam tablughu, tidak sampai kepadanya da'watul Islam, dakwah Islam, fahuwa ma'zur, maka dia diampuni. Maka dia mendapatkan uzur, mendapatkan pengecualian. Lihat bagaimana keadilan Islam. Jadi seseorang yang atau sekelompok masyarakat yang tinggal di tengah hutan,
tidak sampai informasi kepada mereka tentang risalah Nabi Muhammad, tentang dakwah Islam, maka mereka tidak dihukumi sebagai orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad selama mereka mentauhidkan Allah dan tidak berlaku syirik, tidak menyembah berhala, tidak menyembah pepohonan misalnya. Inilah rahmatan Allah menghapus, nasakh, menghapus seluruh syariat-syariat dengan syariatnya Nabi Muhammad. Kedatangan syariatnya Nabi Muhammad telah menghapus syariat-syariat atau hukum-hukum para nabi terdahulu. Faman kafara bihi lam yanfa'hu imanuhu. Barang siapa kafir, barang siapa durhaka dan menolak untuk beriman kepada ajarannya Nabi Muhammad, lam yanfa'hu imanuhu, tidak akan ada manfaat imannya. Walaupun dia beriman kepada Nabi Musa, dia beriman kepada ajarannya Nabi Isa, setelah dia mendengarkan risalahnya Nabi Muhammad, maka dia wajib beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad. Lam yanfa'hu imanuhu minal anbiya. Tidak ada manfaatnya iman siapapun itu kepada para nabi yang lain. Salawatullah alaihim ajmain. Semoga Allah melimpahkan salawat dan ketentraman kepada mereka semua. Kemudian ada faidah yang terakhir, yang ketiga nih. Ini sangat luar biasa juga. Al-intifa' bil Islam qubailal maut. Manfaat menerima Islam sebelum kematian. Walau fil maradhish syadidi ma lam yasil ilal ma'ayinah. Jadi dari hadis ini para ulama menyimpulkan seseorang yang menerima Islam sebelum kematiannya, menjelang kematiannya, tapi dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka dia telah kembali fitrah suci, walaupun mungkin dia tidak pernah sholat dalam hidupnya, walaupun dia tidak pernah puasa dalam hidupnya, walaupun belum pernah berbuat amal salih apapun. Yang terakhir, pelajaran dari hadis ini adalah, teman-teman, takfiru man angkara ba'da ma ja'a bihin nabi. Pengkafiran terhadap orang-orang yang mengingkari sebagian yang datang kepada Nabi Muhammad. Misalnya, dia beriman kepada Nabi Muhammad, dia meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, meyakini Allah itu tunggal, tetapi dia tidak mau beriman kepada Al-Quran, maka dia tetap disebut kafir. Dia beriman kepada Allah, meyakini Al-Quran itu adalah kitabullah, wahyu Allah, tetapi dia tidak mau menjalankan Islam dalam kehidupannya, tidak mau bersyahadat, tidak mau menjadi muslim, maka dia disebut kafir juga, walaupun dia mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian dari iman Islam. Jadi hadis ini menjelaskan banyak sekali pelajaran bahwa Islam adalah ketentuan dari risalah terakhir, tidak ada tawar-menawar. Siapapun orangnya, apakah dia mengaku pengikutnya Nabi Isa, pengikutnya Yesus, ataukah dia mengaku pengikutnya Nabi Musa, orang Yahudi, ketika telah sampai berita risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad, wajib beriman. Jika tidak beriman, maka dia tidak selamat. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, Bang Al. Ya, Agung, tanggapi lagi, Agung. Coba tanggapi Ustadz tadi. Penyampaiannya mungkin antum menangkap. Adakah antum menerima kebenaran Islam, mendengarkan kebenaran Islam, atau sebaliknya menerima kebenaran diri sendiri? Coba silakan Bang Agung. Tanggapi, Bang. Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman, dalam kedatangannya yang kedua, Nabi Isa alaihissalam akan tunduk kepada syariatnya Nabi Muhammad. Tidak lagi membawa ajaran syariatnya, tetapi Nabi Isa dalam kondisi turun yang kedua tersebut menjalankan syariatnya Nabi Muhammad. Dalam banyak hadis dijelaskan, ketika Nabi Isa turun dalam keadaan rambut basah seakan-akan habis berwudu, di kanan kirinya ada kedua malaikat, maka saat itu kaum muslimin dalam keadaan terkepung oleh pasukan Dajjal di sebuah masjid
yang ada minaratul bayda, ada menara putihnya, itu nubuat Nabi Muhammad dalam hadis tersebut. Dalam kondisi seperti itu menjelang subuh, turunlah Nabi Isa alaihissalam, semua mata berbinar-binar melihat nubuat kedatangan Nabi Isa telah terwujud, telah datang. Kemudian Nabi Isa datang, semua dipenuhi dengan keimanan dan harapan kepada Allah bahwa kemenangan Islam akan segera terwujud. Karena satu-satunya sosok manusia yang bisa mengalahkan Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa mendatangi kaum muslimin yang sedang bersiap untuk melaksanakan sholat subuh. Di situ ada Imam Mahdi. Dan seluruh kaum muslimin termasuk Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa alaihissalam untuk mengimami sholat. Tetapi dalam hadis tersebut Nabi Isa alaihissalam malah mempersilahkan Imam Mahdi untuk melanjutkan sholat sebagai imam dan Nabi Isa bermakmum, menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tunduk kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis yang menyebutkan jika ada para nabi yang masih hidup di hari ini, mereka juga akan tunduk kepada syariatnya Nabi Muhammad. Karena itulah ketetapan Allah. Setiap risalah yang Allah berikan kepada setiap nabi, maka itu menghapus risalah sebelumnya, maka itu menggenapi risalah sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tolong dibacakan ini Ustaz. Tadi kan diiringi malaikat di dalam versi Islam, ini di Bible juga sama Bang. Oh, Masya Allah. Ada narasi seperti itu di Bible ya? Coba Pak Amin dibesarkan. Ada. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ini. Atau ini bisa juga kita baca di Matius 30 ayat 25. Ini. Nah, yang di sini yang saya mau pertanyakan Ustaz. Yang saya mau tanyakan kemudian Ustaz, ada narasi yang saya dengar daripada apa itu tentang di Sirah Nabawiyah atau gimana ya? Tentang Nabi Isa itu ketika mau terangkat dia meminta kepada murid-muridnya untuk menggantikan tempatnya, itu kira-kira Ustadz ada nggak literasinya itu? Gimana? Kurang jelas tadi. Ketika Nabi Isa mau terangkat dia meminta kepada murid-muridnya untuk mengganti dia, itu ada nggak kira-kira Ustadz? Saya belum baca sampai ke situ, belum dapat referensinya tentang itu. Oh ya, jadi saya dengar begitu karena itu juga jelas di dalam Lukas 9 nomor 24 sampai 25 bahwa Yesus berkata, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, maka dia akan mendapatkannya kembali. Tidak pantas seorang yang memiliki semua kerajaan dunia tetapi dia membinasakan dirinya atau merugikan diri sendiri gitu. Apalagi kalau kemudian Tuhan. Jadi daripada literasi ini, alhamdulillah kebenaran demi kebenaran dirungkai oleh Bible itu, Ustadz. Sama teman-teman. Bukan kita yang merungkai, Bible-nya sendiri yang mengasih tahu sama mereka. Tetapi beriman sama tidaknya itu terpulanglah sama pribadi, karena kita hanya menyampaikan. Alhamdulillah kalau Islam itu tidak perlukan siapa-siapa kan Ustaz ya. Kalau kita Islam ini tidak perlukan Alkitab, tidak perlukan Taurat yang lama-lama itu kan. Benar. Itu sudah sempurna. Ya, sudah sempurna semuanya dalam Islam. Benar. Nah, kalau kita baca ya dalam Matius 10:39 itu juga sama. Begitu juga di Matius 16 nomor 25 sampai 26. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa guna seorang memperolehi seluruh dunia, tetapi dia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Nauzubillahi min zalik. Kalau daripada kalimat ini kata Yesus, apalagi kalau Tuhan, sedangkan seorang manusia, karena seorang ini kan dia bilang seorang artinya manusia. Apa gunanya seorang yang memperolehi seluruh dunia tetapi dia merugikan dirinya sendiri ataupun kehilangan nyawanya sendiri? Nauzubillahi min zalik. Jadi inilah ya teman-teman, kebenaran demi kebenaran Islam yang dirungkai oleh Bible juga dikasih tahu bahwa sungguh ajaran daripada para nabi itu, walaupun di Bible itu hanya 18% yang benar dari Tuhan, maka mengandung kebenaran. Dan bukan kita untuk mempelajari, tetapi
kalau saya pribadi sebagai orang-orang yang pernah seperti Bang Agung, maka ada kewajiban saya Ustadz, ada kewajiban saya sendiri karena saya itu hidup di lingkungan yang mayoritas masih Kristen. Jadi kewajiban saya ini menyampaikan walau sedikit kepada mereka nanti insya Allah bulan 6 nanti akan kasih tahu sama mereka sedikit-sedikit tentang apa yang saya pelajari gitu. Masya Allah. Barakallahu Silakan, fikum. Bang. Semoga Allah berikan keistiqomahan dan Allah berikan kemudahan dalam berdakwahnya antum Bang Al Hidayah. Kita doakan bersama Bang Al Hidayah. Amin, amin, ya rabbal alamin, insyaallah. Tadi ada yang bertanya, apakah dalam Al-Quran ada nubuat akan turunnya Nabi Isa? Ada. Saya jawab sekarang. Dalam hadis, diperkuat dalam hadis, namun ada nubuat tentang kejadian turunnya Nabi Isa di akhir zaman dalam surat Az-Zukhruf ayat 61. Kita buka sama-sama ya. Bang Amir digedein saja Bang, ini Ustadz Ali, Bang Amir gedein aja Ustadz Ali. Ini sinyal saya ini putus-putus ini. Tadi juga putus-putus Ustadz, ya tidak begitu nangkap tadi putus-putus. Terkadang saya lihat ada oten yang menantang. Kalau kita tawarkan hadis, mana dalilnya dari Al-Quran? Kita baca sama-sama ya. Az-Zukhruf ayat 61 ya teman-teman, saudara-saudaraku. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamutunna fala tamtarunna biha wattabi'uni hada siratun mustaqim. Sama-sama kita baca artinya. Az-Zukhruf, Al-Quran. Dan sesungguhnya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Waduh. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Ini nubuat dari Al-Quran, turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman sebagai pertanda kiamat kubra, kiamat besar. Dan diperjelas dalam hadis-hadis mutawatir dari Nabi Muhammad bagaimana proses turunnya Nabi Isa dan proses akhir zaman itu berlangsung, teman-teman. Artinya ini menguatkan. Al-Quran menguatkan. Jadi, ada lagi satu narasi. Ya. Bengong. Ya lanjut Ustaz, lanjut. Ini sinyal saya, aduh kacau sinyal ini. Ya, agak noise ya. Jadi teman-teman, Iya kan noise. jika dipertanyakan oleh para siapapun, mana dalil Al-Quran bahwa Nabi Isa akan turun kembali di akhir zaman? Ingat, Az-Zukhruf ayat 61. Ini nubuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pertanda kiamat besar akan terjadi dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Bang Al. Bang Al. Ya, Bang Ali. Sama-sama Alnya sih. Ya. Bang Ali, aku tanggapin Bang Al dulu ya. Bang Al Hidayah dulu. Ya, tadi kita membahas tentang kelahiran ya, Bang Al Hidayah ya, kelahiran Yesus. Ya. Tapi tadi Anda berbicara tentang terlalu banyak sih jadi lupa. Ya, tentang tentang perpuluhan ya. Tadi kalau saya tidak salah dengar ya Bang Ali ya. Gimana? Ya, tadi kan kita tadi kan sama Bang Al Hidayah tadi berdiskusi dengan tadi kita lagi diskusi dengan Bang Al Hidayah tentang kelahiran ya, kelahiran Yesus. Apakah Yesus lahir tanggal 25? Oh, itu. Kalau terus Bang Al Hidayah juga membahas tentang perpuluhan ya. Ya, apa pautannya dengan kelahiran Yesus itu?
Itu aja sih Bang Alida ya. Mungkin lagi sinyal gangguan tuh. Iya, sinyal saya putus-putus. Ini bagus kah ini? Udah bagus. Oke. Oh iya. Mantap, jelas. Ya, jadi kenapa itu hanya apa, Agung? Hanya orang bilang itu bunga-bunga cerita, itu perpuluhan. Sementara kalau kita kita ngotot kepada kelahiran, jadi ini tidak bakal ketemu karena di Bible nggak ada. Jadi percuma kita mau cari tahu itu, sementara Iya. yang ada nanti sebentar kita boleh carikan data. Yang ada memang kelahiran Dewa Mitra 25 Desember. Yang kemudian dirayakan Natal di Asia pada abad ke-19. Nah, Dewa Yang Mitra ini saya lahir di abad tanyakan, ke-3. Bang Al ya. Yang saya tanyakan, Bang Al tadi membahas tentang apa namanya perpuluhan ya. Apa Ya, pautannya jadi gini, dengan maksud saya- maksud saya dengan gini. kelahirannya begitu? Ya, maksud lanjut. saya gini, Agung. Mm-mm. Maksud saya gini. Karena lebih baik kamu belajar dulu, karena kamu itu baru mengasih perpuluhan ke pendeta, belum punya otoritas menjelaskan, apalagi kalau kelahiran yang mau dibahas, begitu. Bukan artinya mari kita membahas tentang perpuluhan, begitu, bukan. Tapi saya bilang Oh, alangkah baiknya kalau kamu mengasih perpuluhan aja, nggak usah kamu cari tentang kelahiran Yesus, karena di di Bible nggak ada, gitu. Tapi kalau kelahiran Iya, Yesus memang. ada, boleh kita cari sama-sama. iya memang di dalam Alkitab tidak tertulis ya. Bang Al tahu sendiri ya, Bang Al Hidayah ya. Di dalam Alkitab tidak tertulis, bahkan tidak disebutkan kelahiran Yesus ya. Bahkan tanggal 25 tersebut adalah dewa Zeus ya. Apa dewa-dewa sebagainya ya. Yang Bang Al tadi sebut ya. Ya kalau Dewa Mitra ya. Kalau misalnya kelahirannya di apa namanya? Kelahirannya sama dengan dewa-dewa itu ya. Misalnya ya Bang ya. Bang Al ya, kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember, apakah Yesus itu dewa itu Bang Al gitu? Ya enggak kan, beda kan? Iya, Tapi dicocokkan dengan kelahiran itu. Kalau Yesus Iya. ya Yesus, tapi kelahirannya saja. betul. Iya, makanya itu Bang Al. Eh, dalam Alkitab tidak tertulis kelahirannya Yesus seperti apa. Tetapi dalam kamus yang saya baca ya Bang Al ya. Kamus yang saya baca di dalam sejarah ya, itu menghitung dari kelahirannya Bunda Maria ya, dari semenjak dia belum lahir sampai dia lahir itu kan 9 bulan ya Bang Ali ya, disitulah kemungkinan. Nggak boleh asumsi Ya. ya. Nggak ada 9 bulan. Ini di cerita situ. aja sih, ini cerita aja. Udah. Lanjut. Ya dari situlah mungkin apa namanya, dari situlah mungkin lo ya. Minum dulu. Aduh, grogi aku sama Bang Al nih. Bang Grogi, mungkin Bro John Peter punya jawabannya. Kenapa tanggal lahirnya John Yesus Peter 25 Desember? Kalau si John Peter tentang dikutuk Yesus saja, kalau John Peter belum kelar itu. Ya kan John ya? Astaga. Daya ini gayanya dia udah paham soal Alkitab. Saya pengen debat sama dia tentang Alkitab karena dia kalau Al-Quran dia gak paham. Dia mengaku mantan Kristen. Jadi saya mau mendebat dia soal Alkitab malah. Oh, sama siapa? Sama Ustaz Dali? Ya sama kau lah. Kau kan mantan Kristen. Jadi udah jelas kau pasti tahu tentang Alkitab. Makanya kau pindah dari Saya lebih tahu daripada Alkitab Paulus ke ya. Al-Quran. Kau lebih paham berarti Alkitab. Nah, ini perlu ditanyakan kepandaianmu tentang Alkitab itu sampai di mana. Ayo, Bentar Bang kita John. mengukur Ya. legalitas keautentikan Alkitab. Nah, karena kau kan hebat
karena kau menguasai Alkitab. Jadi aku pengen Ya, berguru itu sama makanya kau saya tentang jawab. Alkitab. Nah, Bang John, kita santai-santai di sini, nggak perlu. Iya. Gitu. Santai aja Bang John. Santai aja. Oh, kalau Pak Rumpa Amir ini udah kenal dengan saya, udah tahu dia gimana. Oh, bukan di sini Saya saja, tiap John. hari di John, Rumpa Amir ini. kamu itu terkenal di seluruh Indonesia. Waduh, nggak Betul usah. itu. Indonesia belum sampai ke Bakal Malaysia. sampai apal tuh. Baru sampai Indonesia. John Belum Peters ke ini Malaysia. dunia, kelasnya dunia. Iya, Baru Indonesia. Pak Agung ini Kristen atau Muslim? Tanya Bang Allah. Masa diragukan dulu Pak Agung? Aduh. Saya nanya Pak Agung kok nanya Pak Al. Saya tidak, Protestan, tidak. Protestan. Meragukan Protestan. Bang John. Oh, Pak Agung Protestan. Iya. Sama kita Protestan. Iya. Makanya mau nanya si Al Hidayah ini kan orang Protestan juga dia ngakunya. Jadi pengen juga kita Ayo berguru kita sama dia. download satu yuk. Ya. Ayo kita download Dia satu yuk. Mengukur udah keautentikan Alkitab ya. menguasai Alkitab kayaknya. Makanya mau ditanya dulu dia. Tentukan temanya saja Bang John ya. Saya ngikut saja. Nggak usah pakai tema. Bang Al Kita, Hidayah. kita bertanya Suaranya- saja Ya, ya, Ustaz. Suaranya kepada Al kecil sekali. Hidayah. Bentar. Suaranya Bang Al Hidayah Suara saya, kecil. Iya. Iya, putus-putus Bang Al ini. Suaranya kayak masih minoritas, kan sudah mayoritas Bang Al. Besar aja suaranya. Bisa aja. Coba turun dulu baru naik Bang Al Hidayah. Coba tuh, mungkin bisa. Oke, kalau memang mau head to head, satu-satu biar saya moderator, biar adil ya. Tapi ikuti apa yang saya tentukan dalam dialog. Kasih waktu aja 1 jam, beberapa jam, biar enak. Bisa Bang John Peter, biar saya moderator Ya ya. bisa. Kan si Hidayah ini dua aja, katam Bang. Bible Pasti, dia, Bang. luar biasa dia. Ustadz Ali sama Makanya Bang kita Al pengen Hidayah. belajar sama dia. Tapi Bang John, sinyalnya Bang Iya, Al tapi itu nanti Bang lagi John kan lagi Bang anu John ini, nanya lagi tentang jelek ini keislaman Bang. ya, Gimana? Ali, Bang Nggak Ucok, tahu lah kapan Bang setiap Ucok juga saya kecil suaranya, Bang lagi Ucok. pengen dia ada masalah terus jaringannya. Beli jaringan lah kau Al Hidayah. Kau pun. Ya, kita kan tidak tahu ya Bang John ya keadaan seperti apa. Di sini lagi hujan deras loh. Sinyal Jelas saya dari suaranya. tadi juga Bagus. Masa? Cuman Pak Agung agak noise tinggi aja dia. Mungkin pengaruh ini. Ada petir ya di sana ya? Pak Agung ini enggak ada sih, deras saja. enggak. Oh. Pak. Deras saja hujannya. Mulut Pak Agung terlalu dekat sama itu, sama mic-nya itu. Oh ya mungkin ya. Karena hujan. Oh iya, aku sengaja deketin biar dengar. Jadi Benar noise. Bang Ali. Jadi noise. Oh gitu ya. Mm-mm. Oh ya udah, aku lepas aja deh. Normal aja, jangan terlalu di depan mulut juga. Takutnya kalau normal nggak kedengaran. Kayak gini kan nggak kedengaran, dengar ya? Kedengaran, jelas banget takutnya ini. nggak dengar. Kedengaran. Oke, Tenang aja, ya udah lepas. suaranya nggak minoritas. Takutnya nggak dengar. Kan suaraku kan kecil, jadi tahu lah. Hmm. Ya kita sambil nunggu Bang Bang Ucok, Al, Bang Ucok Bang bilang John apa ya. tadi? Bang Ucok tadi suaranya kecil nggak Ya, kedengaran. Bang Ucok ya ngomong apa tadi? Iya, suaranya kecil sekali Bang Ucok ini. Bang Ucok minoritas dia. dua lawan dua kan Bang John mau nanya tentang keislaman, tentu Bang Ali harus ikut. Enggak. Saya nggak nanya keislaman. Saya mau berguru sama Al Hidayah tentang Alkitab. Saya Ya, kan? aja yang sama Bang Ali tanya keislaman. Ya, jadi Bang Ali. saya sama Pak Agung, Pak John sama Al Hidayah ya. Sip, Mas, mantap. Bang Ucok timer ya. Ya kita Oke, siap. kita tunggu Bang Al dulu ya. Sambil nunggu, saya mau bikin super mie dulu, lafal. Waduh, masa udah minoritas makanya super mie. Ah, biasalah itu. Udah dingin-dingin. Oh, gitu. Buat ganjel aja. Siap, lanjut. Pak Lagi Agung gimana kumat Pak? ini. Posisi Pak Agung Saya- gimana? Di Jawa Timur, Surabaya. Oke, lanjut dimasak dulu Pak mie-nya, Pak. Ini jangan-jangan Iya. mie sisa yang sering dibagi-bagikan itu. Bukan mises itu. Oh, bukan. Oke, lanjut. Iya.
Ini cepet kok, cuma 2 menit udah jadi. Oke. Gak pakai kompor, pakai magicom. Mana Al-Hidayah? Kita tunggu Al-Hidayah. Pak John Ya. kok nafsu kali sih? Kenapa nafsu kali Pak John? Ya, saya Penasaran ini. pengen tahu orang-orang yang mengaku udah khatam Alkitab ini sehingga mereka bisa lebih paham dari orang awam seperti saya. Makanya saya mau belajar sama orang yang khatam. Oke, insya Allah dapat hidayah ya. Ya, biar saya tahu dulu kekhataman dia sampai di mana gitu loh. Oke. Kalau gitu kita dulu ya Bang Ali ya, sambil menunggu. Boleh Pak Agung. Silakan Boleh. Pak Agung. Nanti saya tambah-tambah dikit ya Pak Ali, jangan takut ya. Waduh, takut banget aku sama kamu John. Takut. Aduh. Saya kemarin kabur di ruang sebelah. Sejak kapan saya kabur dari kamu Bang John? Semalam? Mana pernah saya kabur? Tidak ada. Sinyal mungkin, Ini mati. lagi sinyal mungkin. Gak bisa hidup. Sinyalnya mati mungkin. Nggak apa-apa. Semalam Ya, aku sebelah relot kabur dulu. kapan kuliah Bentar, udah Bang Amir di ya. sini. Biar Iya Bang Ucok, nggak apa-apa kalau Pak Agung ini timer udah siap nih, timer. sama Pak Agung Ya, saya nggak perlu silakan, pakai silakan. timer. Bang John aja nanti pakai timer. Iya, sampai hidayah. santai aja, sama Bang John Nggak aja. usah. Nanti udah usah pakai timer, biasa aja. Gantian aja. Iya, Cara udah dewasa aja lah. iya betul. Bang Al, Kita nggak berebut siapa yang menang. Iya. betul. Bang Al, kan di dalam Al-Quran menceritakan bahwa eh, Nabi Muhammad itu pernah apa namanya, pernah menjadi apa namanya, seorang Kristen. Bener nggak sih Bang? Kalau saya nggak salah baca sih. Mana ada itu? Di mana ayatnya Bang Agung? Jangan dengar isu-isu. Itu yang kawin sama Khadijah itu loh. Aduh, Mana ada ada dalam ayatnya. Al-Quran? Nabi Muhammad jadi Kristen itu di mana itu Pak Agung? Pak Agung terlalu sering Bukan sebelum dia menjadi nabi kan, itu ada itu, aduh ayatnya lupa lagi. nggak ada Pak Agung. Saya alhamdulillah Nggak ada ya. ya, saya Mungkin alhamdulillah. saya salah baca mungkin ya. Pak Agung itu Oke, bacanya yang lainnya aja. website Polemikus, bukan baca Quran. Oh mungkin ya. Ya, sorry. Ya kita bahas lainnya aja. Iya. Jadi tidak benar tuduhan, klaim dan isu Keluar apalagi fitnah yang menyatakan Nabi Muhammad adalah seorang Kristen sebelum diutus sebagai Rasulullah. Itu fitnah yang keji. Tidak pernah Rasulullah beragama Kristen. Ya mungkin saya baca mungkin ya Bang ya. Jadi ya begitulah. Oke. Kita bahas lainnya aja deh. Jadi Aku tadi Pak Bang Ali, aku boleh nanya juga nih. Lanjut John. Jadi ketika dia menikah dengan Siti Khadijah, pada saat itu dia belum menerima ajaran daripada Islam. Pertanyaan saya, sebelum dia menerima wahyu dari Jibril di Gua Hira, apakah agama yang dianut Nabi Muhammad tersebut, dan apakah pernikahan dia itu menggunakan agama apa? Oke, bagus pertanyaannya. Apakah akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebelum berusia 40 tahun, sebelum datangnya wahyu pertama dan diangkat sebagai Rasulullah utusan Allah? Nabi Muhammad SAW telah disiapkan semenjak kelahirannya untuk amanah agung ini, amanah suci ini, dan dijaga dari terjatuh dalam berbagai penyimpangan akidah. Tentu yang terbesar di situ adalah kekufuran dan kesyirikan, apalagi kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan keji semenjak dilahirkan di muka bumi ini. Kemudian apa yang beliau imani? Beliau berada di atas fitrah, di atas fatrah.
yang artinya beliau mengesahkan Allah tetapi tidak membawa akidah dari akidah agama-agama manapun. Namun harus kita ketahui juga, Bang John dan teman-teman, bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang membawa nasab keturunan dari Ismail alaihissalam yang kemudian sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Yang mana dalam keyakinan dan akidahnya umat Islam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah utusan-utusan Allah yang membawa ajaran untuk mengesahkan Allah. Maka keturunannya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maka keturunannya diajarkan ajaran untuk mengesahkan Allah. Dalam Al-Quran misalnya disebut diksi waman yargab am millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidaklah orang-orang yang membenci ajarannya Nabi Ibrahim kecuali orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Artinya millah Ibrahim adalah ajaran yang berkembang dari keturunan Nabi Ismail sampai datangnya Rasulullah. Kan dulu jangan dilihatkan dulu. Kayaknya masih apa ini? Apa Bang Bro? Saya request di Pak Pastor JT nggak dinaikin-naikin pegel. Lanjut. Nggak bakal dinaikin bang kalau itu. Enggak, tempo hari ngajak sih tempo hari. Lupa kali. Masalahnya bawa-bawa Al-Quran terus. Udah JT bahas 10 Al-Quran. menit lebih. Iya, nyinggung-nyinggung Al-Quran. Emang dia bisa baca apa ya? Bukan mempersalahkan gitu. Iya sih. Ya wajar lah Gimana dia sih bahasa saya? wajar lah Ustaz. Wajar lah dia tidak setuju lah, menolak dan nyindir. Iya wajar lah. Ini masalah apa, Hendy? Hah? Masalah apa? Nggak ada masalah. Oh, enggak ada masalah. Itu Bro, Ali berhenti bicaranya. Ya, boleh dilanjut, boleh dilanjut. Gak apa-apa, Nggak sudah ada jelas ya masalah. rasa. Kita di sini nggak mencari masalah kok. Bukan, Cari dia lagi gara-gara. menjelaskan Ali tiba-tiba terhenti karena ada tamu naik 2 gitu loh. Jadi Nggak kami apa-apa, nggak nggak apa-apa. tuntas pertanyaan tadi yang ditanya itu apa itu. Bang John Peter, salah satu adab dalam Islam itu adalah menyambut tamu. Iya, mestinya dia ngomong Assalamualaikum Bang Ali. Katanya kan. Udah saya ucapkan salam. Udah. Naik, Sudah. dia bilang matikan dulu live-nya, kata jangan di-live-kan dulu katanya. Apa ini yang dilakukan? Sudah. Udah baca salam Jangan tadi John. Ih, gimana sih John ini? Enggak ada salam. Udah tadi. Sudah. Jangan diperpanjang dah. Satu curhat nggak dinaikkan di Mr. Tewu, Bukan jangan satu dinaikkan. curhat. Hendy sama Ali ini biasa Pak Agung. Kami kayak gini lah. Iya, apalagi sama Bang Andi itu, aduh, ngucon terus. Lanjut. Ya, Bang Andi. Jadi John Peter ini Iya. lagi nantang Al Hidayah, mau lawan satu katanya. Waduh. Iya, Bang Al lagi jaringan. Bang Al, ayo naik, Bang Al. Itu udah datang tuh dia. Gung, Lagi gimana, atuh ya. Gung, ini kan tadi Lagi di bawah dia. Ntar dulu kalau lu dengerin gua. Nah, yang bisa menjawab tadi masalahnya tadi sore kita bahas itu, Gung, Om John ini. Apa tuh? Mengenai tubuh kemuliaan. Ah, ini ahlinya tubuh kemuliaan nih bisa jelasin. Lu tadi sore kan nggak bisa bilang nggak bisa gua jawab itu, nggak bisa gua jelasin gitu. Iya, Bang silakan. John ahlinya. Bang John ahlinya itu. Emang tubuh kemuliaannya siapa, Bang Andi? Ya siapa lagi Tuhan lu lah. Oh, saya kira ya bahas lainnya. Ya Tuhan lu lah punya tubuh kemuliaan. Mana lagi orang agama lain punya tubuh kemuliaan kecuali Kristen.
Jadi jelas ya Bang John Peter dan Bang Agung bahwa Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi utusan Allah, beliau berada di atas millah Ibrahim. Di atas ajarannya Nabi Ibrahim yang Ya, tidak menyekutukan agama Allah. Ibrahim itu apa, brother? Saya tanya. Millah Ibrahim saya jelaskan. Ini perkataan Ibnu Iya, Hajar. agamanya yang saya tanya, bukan milah, agama. Millah Agamanya Bang Ali. Millah itu kata lain dari agama, kata lain dari din. Iya, agamanya Itu bahasa apa Arab. gitu. Oke, lanjut. Agama setiap nabi adalah berserah diri kepada Allah yang satu. Bahasa lain dari Islam. Dan pelakunya orang yang berserah diri kepada Allah yang tunggal yang esa adalah Muslim. Hmm. Oh, berarti Islam sudah ada sebelum Muhammad, begitu? Islam itu adalah ajaran setiap nabi yang mengajarkan Iya, untuk mengesahkan Islam dan sudah ada sebelum Muhammad, mentauhidkan begitu? Allah. Iya, saya tanya Islam tadi kan, kamu bukan bilang sebuah Abraham ajaran tadi. baru. Iya, Iya, ajaran baru. bukan ajaran baru. Oh, berarti Islam sudah ada sebelum Muhammad gitu. Nabi Muhammad menjalankan meneruskan tugas para nabi sebelumnya. Iya, artinya Islam sudah ada sebelum Muhammad, begitu? Iya, iya. Iya kan Betul. sudah saya jawab. iya. Berarti agama tentara Romawi pada waktu penyalipan itu ternyata Islam. Setuju? Belum tentu. Waduh. Belum tentu. Waduh, gimana kalian ini? Aduh, kata Lu pikir kalian semua- Islam sudah ada sejak zaman Ya, Abraham. iya Islam ada, nggak semua orang ikut Tetapi itu. kalian pusing menolak gua. kalau tentara Romawi dibilang Islam. Inilah inilah kita ini inilah kan. gaya klasik kamu, Ketika John. kalian mengatakan agama Islam sudah ada Aduh, setelah pusing gua. sebelum zaman Nabi Kamu- Muhammad, Kamu bikin kalian pusing menolak. Agung tuh. Gantian bicaranya. Biar Pak Ali jelasin dulu. Saya kan sudah jelaskan kepada John Peters dan kawan-kawan bahwa Islam adalah agama ajaran yang menyerahkan diri. Waraka bin Naufal agamanya apa? Dengerin dulu, orang jelasin. Biar saya juga tahu Waraka bin Naufal sepupu daripada Siti Khadijah itu agamanya apa? Nasara dia, Nasara. Katanya Islam. Berarti Siapa- dia nggak ikut agama. Iya, agamanya makanya dengerin Ibrahim. orang kalau ngomong bahwa ajaran Islam itu sudah ada, tapi tidak semua orang mengikuti ajaran itu. Setiap para Oh, nabi berarti- itu pasti ada penentangnya. Oh, Contoh yang berarti sekarang, dengerin dulu orang ngomong. John, kalau orang ngomong dia tanya, orang jawab dia ngomong juga. Beli bodrek silakan. dulu lah. Itu loh. Contohnya sekarang aja ada sudah Islam ini rahmatan lil alamin, masih ada juga orang yang menyembah manusia. Sama dengan tempo dulu. Oh loh. Ada yang bertanya di kolom Gitu loh, komentar. ya. Boleh saya jawab? Tar dulu, Bung. Jangan dijawab dulu. Oke. Kalau ini ke Ustadz Ali dulu yang menjelaskan. Oke, Ustadz, silakan dilanjutkan. lanjut Tat. Bang Ali, lanjut. Ya, sudah sangat jelas bahwa Rasulullah dipersiapkan dengan segala riayah dan mahfudzah serta kemaksuman dari Allah semenjak kelahirannya. Gimana itu tertulis, brother? Oke, kita baca ya. Sambil nunggu. Kalau Silakan, menurutmu John, Bang Alif. Abraham itu dia Ntar agamanya apa John? Ntar ditanya balik, Ustadz. Kalau sudah selesai Bang Ali, kita ajar dia balik. Oh ya. Paling-paling lari. Alasan apa? Yaudah ini Alasan. pertanyaannya sudah dilontarkan, silakan cari contekannya, nanti kalau sudah selesai tinggal dijawab. Ya. Agamanya Abraham apa? Tuhan sembahannya Abraham siapa gitu ya? Iya. Jadi kan kita biar tahu, karena dibilang Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Ya bener lah. Emang lu Makanya pikir ada, lu pikir ada para nabi itu Trinitas semua tauhid? Berarti Tauhid itu jalan Waraka- terus. berarti Waraka bin Naufal berbeda agama dia. Kan tadi Dia udah bukan dijelasin. Nasroko. Apa Nasro? Ini si John bertanya, dia bertanya baru dia jelasin sendiri. Enggak. Kau bilang tadi. Padahal Waraka John bin tahu Naufal sendiri. Nasoro. John. Gua makan dulu lah, gua makan dulu. Makan dulu Pak Agung, John. makan dulu Pak Agung. Nanti naik asam lambung. Yahudi dan Kristen itu
menurutmu bukan agama kan? Atau nggak usah Yahudi deh, Kristen. Kita Menurutmu lagi bukan agama kan? bahas tentang Al-Quran ini. Topiknya ini tentang Al-Quran, bukan bahas Alkitab. Jadi kita bahas Al-Quran dulu. Bukan. Dalam pemahaman Kristen sendiri, Kristen itu sendiri bukan agama kan? Ya betul, Kristen itu bukanlah agama karena Tuhan Yesus itu tidak membawa agama ke dunia. Si John kan kemarin ngomong Kristen itu bukan agama tapi orang LSM kan Berkali-kali dibilangin, masih organisasi. saja nanya. Iya. Kristen itu organisasi kata Bahwa orang agama kemarin. itu kan cuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala cuman Islam. Jadi agamanya Waraka bin Nawfal itu kafir karena tidak berada di sisi Allah. Iya, jatuhnya dia ormas. Waroka Ya, itu John. ormas dia Ormas berarti. dia. Nasoro itu Nasoro agama bukan agama yang benar itu di sisi Allah. Iya, ormas bukan agama, makanya. Berarti ini Waraka bin Nawfal kafir dia. Kafir dia. Oknum. Siti Khadijah Ormas kafir. itu oknum. Dengerin dulu John, gitu ya. Kan ada setiap para nabi itu kan diturunkan dengan apa Ya kaumnya. udah kita tunggu Ali aja lah, kita tunggu penjelasan Ya. Ali di Lu mana ngomong dalilnya terus sih. ada di dalam pernyataan dia. Aduh. Tolong jangan di-live-kan dulu ya. Live ini. Waduh janganlah. Kenapa? Jadi lanjut. Ada kontribusinya sama saya. Diskusinya dua arah, nggak apa-apa. Iya. Kontribusinya John sih ada ngomong sama terus. saya kalau di-live-kan. Jangan di-live-kan kalau kontribusinya nggak ada sama saya, harus dibagi. Apaan sih? Jadi setiap para nabi itu kan diutus kepada kaumnya. Waraka bin Nawfal itu kan kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Kan gitu. Apa agamanya, apa kepercayaannya, apa yang diikuti oleh Waraka bin Nawfal itu ya sesuai ajaran Yeshua Mesya. Terstruktur dari Nabi Musa, Yeshua Mesya. Nah, kalau Waraka bin Nawfal mengikuti ajaran para nabi sebelumnya itu Yeshua Mesya, ya pasti dia sesuai dengan hukum yang berlaku di bawah syariatnya oleh Yesus, Yeshua Mesya itu. Bukan kafir dia, sepanjang dia tidak menyembah berhala. Sepanjang dia menyembah apa yang disembah oleh Yeshua Mesya. Itu namanya milah yang dijelaskan oleh Bang Ali tadi. Dan Gitu di, loh. di dalam Al-Quran dikatakan agama yang benar itu cuman agama Islam. Jadi agamanya Waraka sama agama Siti Khadijah itu agama kafir. Kalau yang benar cuman Islam, yang lain kafir. Begini ya, John. Katanya. Begini ya, John. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghukum suatu kaum apabila belum disempurnakan ajaran di kaum itu. Iya, berarti Jadi kamu ini pakai akal dong kalau bicara. ya udah, Allah sudah mengatakan agama yang paling benar di sisinya adalah agama Islam. Di luar daripada Islam itu kafir. Setelah turunnya Islam ayat itu, Loh, Islam Gitu sudah loh. ada sebelum Abraham, bro. itu tidak berlaku mundur bagi orang yang sudah meninggal. Tadi kan sudah dibilang Abraham aja Islam. Aduh. Aduh, kalian ini Ya. muter-muter. Aduh. Susah gimana ngejelasinnya orang kayak gini ya? Tunggu Ali Susah dulu. banget masuknya ya. Aduh, parah. Susah masuknya karena dia dia bertanya terus dia berpendapat sendiri, nggak mau dengar Loh. jawaban orang. Kamu yang bilang tadi Islam itu sudah ada dari dulu. Bahkan Adam sendiri pun Islam, kalian bilang. Lalu Waraka bin Nawfal yang merupakan sepupu dari Siti Khadijah yang beragama Nasrono itu agama kafir karena bukan Islam. Betul kan? Oke. Karena Kamu agama yang yang benar salah. menurut Al-Quran di sisi Allah itu hanya Islam. Tidak ada agama lain selain Islam yang benar menurut John. Allah. Biar Bang Ali dulu bicara. Bapak, Ali dia lagi mencari data, Pak. Belum dapet. dia bertanya terus dia jawab sendiri gitu loh. Kalau orang bicara itu didengarkan gitu loh ya. Jadi Ya, kalau orangnya bertanya, lagi iya. mencari data. Ya gantian dulu bicara mau mulai cari gitu loh. Oh ya, kita suruh San Kim dulu bicara biar adil. Monggo Pak San Kim. Kenapa kalau saya ngomong nggak John ini kok ormas mau jatuh ini apa?
biar adil kita kasih Ya. orang lain. Izin. Iya silakan bang. Selamat malam, Mr. Handy. Ini Yusuf ini. Oh iya Pak Yusuf, gimana? Ya. Kenapa? Apa namanya, Pak? Ya, Apa? baik-baik lah. Baik-baik Oh, lah, Pak. Oh, Baik iya. Pak. Iya. Bang Apa Yusuf topik yang ini? mana itu? Waduh, mau nanya topik. Bentar ya bang ya. Bang Ya Ali lagi udah. pergi sama Hidayah Pak Tankin. Topik Aduh, sama Jon, Hidayah ngomong lagi mulu. pergi. Ngomong gitu. dulu ya. Jangan Jadi- dibawa serius. Jadi Pak John, kamu. Pak John, Oi. Islam itu sudah sejak zaman Adam ya? Iya katanya Pak. Oh, enggak ngaku-ngaku itu. Ya makanya ini mau kita Kalau tanya begitu, dulu nih. menurut Anda semua berdua ini agamanya Nabi Adam apa? Coba, kalau bukan Muslim dia apa? Menurut Anda berdua? Ya tidak percaya tidak ada kepada agamanya. Tuhan yang Maha Esa. Satu-satu. Agama kalau Pasang umat dulu, Kristen, nabi-nabi dulu Pasang. nggak punya agama katanya. Ya udah. Oke, nggak punya Ya, agama. berarti Kalau yang Pak San benar apa? Kristen. Iya, Pak San apa? tidak punya agama, tetapi Oke. pengikut Kristus. Tidak punya agama, pengikut Kristus. Yes, ya. Datanya mana? Ya sebelum dunia dijadikan dia sudah ada Alfa dan Omega. Datanya mana? Alfa dan Omega. Oh, Alfa dan Omega. Yes. Jadi Iya. kalau Bunda Maria agamanya apa? Jangan tiba-tiba Adam itu agama Tahu dulu, Muslim. ibunya Yesus. Islam. Bentar, ibunya Yesus agamanya apa? Jangan lari ke sana. Ibunya Yesus Kok lari tidak ada sama agama. orang terdekat. Ibunya Yesus tidak ada agamanya. Oke, jadi ateis, ibunya Yesus ateis. Ibunya Ateis. Yesus ateis. Ateis itu apa? Tidak beragama, tidak bertuhan. Loh. Iya. Ateis dia. Hah? Wah, Gimana oh, caranya? Yesus Gimana melahirkan caranya orang ateis ateis? gitu ya? Gimana ateis kalau dia percaya Yesus? Lalu Anda Jadi mau Bunda Maria mengatakan Tuhan- bahwa dia Tuhan- percaya bundanya. Sebentar. Bunda Maria menuhankan siapa? Di situ Anda missing di situ. Saya nanya, Bro. Bunda Maria Iya. menuhankan siapa? Kalau Anda bertanya bahwa Yesus itu Tuhannya Bunda, saya nggak nanya Yesus. Anda Bunda missing Maria. di situ. Saya nggak nanya Yesus. Bunda Maria menuhankan siapa? Tuhannya Bunda Maria siapa? Anda missing di situ. Lo kok misi saya nggak berpendapat, Iya. saya nanya ente. Lah iya, Bunda pertanyaan Maria Anda itu- pertanyaan Anda itu pertanyaan kanak-kanak. Loh, Bunda Maria itu punya Tuhan atau tidak? Waktu Bunda Maria hidup di dunia, dia bertuhan atau tidak? Nah gini-gini. Adam gini-gini. itu agamanya Muslim. Saya nanya dulu, Bunda Selesaikan Maria waktu dulu di hidup sana. itu, Bunda Maria waktu hidup dia bertuhan atau tidak? Adam itu agamanya Muslim apa tidak? Saya udah jawab tadi Muslim. Dari bagaimana ceritanya? Kronologi Ceritanya gimana? dia berserah diri kepada yang mengutus dia, itu Muslim. Gimana caranya memastikan itu? Anda Di dalam Gini, Al-Quran gini, jelas. Pak Tankin, Aduh. mungkin Abraham itu bersyahadat dia percaya kepada Muhammad. Muhammad itu Ya, sudah sekarang ada saya- sebelum dia Ini Apa dulu yang nih, ada? selesai dulu ini bro. Apa itu Bro San, bersyahadat? selesai dulu bentar ini. itu Itu bersyahadat? Bunda Maria itu menuhankan siapa? Adam Jawab dulu, Adam ini. dulu. Gimana caranya Adam bersahadat? Syahadatnya Adam sesuai syahadatnya Adam saja. Belum ada Nabi Muhammad syahadat seperti itu. Oh, katanya Muslim. Hmm. Syahadatnya Yang seperti namanya apa? berserah diri itu namanya Muslim. Semua para Berserah nabi diri. itu Seperti apa berserah diri? Kepada siapa? berserah diri. Ya, oke. Anda bertanya, Anda bertanya, Anda diam, saya jawab ya. Oke. Yang namanya berserah diri itu mengikuti seluruh perintah yang diterima yang mengutus dia. Itu namanya berserah diri. Menyembah hanya Siapa yang kepada mengutus? Siapa yang mengutus Adam? yang mengutus Adam, Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Ya, terus yang mengutus Adam siapa? Kapan? Kapan Yang Adam mengutus. diutus? Ya kalau salah yang mengutus Adam siapa? Saya mau desak Anda. Mengutus Lo itu katanya siapa yang salah. mengutus? Salah Kalau itu. salah yang mengutus Adam siapa? Adam tidak pernah ada yang mengutus. Siapa? Adam Siapa yang mengutus Adam? Tidak ada yang mengutus Adam. Siapa yang mengutus? Tidak ada yang mengutus Adam. Siapa yang mengutus Adam? Lama-lama kalian bilang menerima wahyu lagi. Tidak ada. Jadi tidak ada. Ya, siapa yang utus Adam? Jangan semua mau dibilang diutus. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Siapa dia. itu Allah Subhanahu wa taala?
Terus Nabi Adam bukan utusan. Subhanahu wa ta'ala itu Allah Subhanahu wa siapa? taala pencipta Tuhan kamu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bagaimana Suci Maha caranya Tinggi yang mencipta? menciptakan manusia termasuk Tuhan yang... Gimana caranya Woi, mencipta? dengerin dulu orang Jawa kau bertanya. Gimana caranya mencipta? Hah? Caranya mencipta tinggal kun fayakun, jadi-jadilah. Itu aja lah. Oke. Kalau mau lanjut dengan Jadi Henry. diam dulu John, saya ngomong sama San dulu. Diam dulu. Kun fayakun itu Ya, diam dulu, Bau. jangan kayak kasar gitu loh. satu Kun sisi fayakun kalian itu bilang hanya- firman tidak ini, lalu dia bilang kun fayakun. Kalau Allah kami berfirman jadi. Iya, saya jawab loh pertanyaan kamu. Jangan-jangan nyontek lagi Anda ini. Nyontek di mana? Iya kan Nyontek di kun mana? fayakun. Kun fayakun bahasa apa? Apa pala itu? Kun fayakun bahasa Kun apa, Bro? Apa boleh, Pak? Saya tanya Bahasa dulu. apa itu? Bahasa apa itu? Justru saya tanya. Bahasa itu. Arab. Apa itu kun fayakun? Bahasa Al-Qur'an. Artinya apa? Maka jadilah. Berarti Apa lagi? berfirman. Berfirman. Nah, Hah? Ya memang kun fayakun itu adalah firman. Firman itu perintah. Lah, nyontek. Berkehendak ingin menjadikan sesuatu, itu namanya Nyontek firman. lagi tuh. Nyontek lagi tuh kalian tuh. Nyontek di mana? Apa yang dicontek? Ya satu sisi dibilang tidak berfirman. Apa yang Itu dicontek? firman. Nyontek itu. Rin. Nah, contoh Tapi apa kalau itu orang kun fayakun? menyangka Apa yang jawaban jadi? orang, ya Siapa orang yang kun menyangka fayakun? jawaban orang, mestinya kamu punya ilmunya. Siapa Tapi kamu yang nggak punya kun ilmu fayakun? bagaimana? Apa? Coba jawab dulu. Siapa yang kun fayakun? Ya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu sang pencipta? Yang Siapa itu sang menciptakan pencipta? Tuhanmu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan Kalau manusia kami untuk tidak ada menyembah yang menciptakan Tuhan kepadanya. kami, dia itu Tuhan Alfa dan kamu kan Omega. manusia, Bro. Siapa bilang? Tuhan kamu kan manusia yang dilahirkan ke muka bumi Siapa ini bilang netek. Tuhan kami manusia? Anaknya Bunda Maria bukan manusia. Aduh, Anaknya di Bunda situ Maria Anda- manusia Di atau? situ Anda tidak ada pengetahuan di situ. Kalian itu yang bilang Tuhan kami manusia. Kami Kristen tidak pernah menuhankan manusia. nah tapi Yesus itu manusia atau Yesus siapa? manusia apa? Yesus Yesus itu ma- manusia seperti Anda. Berarti Tuhan Anda siapa Nah, yang namanya? hukum Tuhan kan siapa? Tuhan kamu namanya siapa? Yesus itu Woi, jawab. Anda Yesus menyamakan manusia atau bukan? seperti Anda. Woi, jangan Nah, keroyokan. berarti kamu Woi, Tuhan kan jangan siapa? keroyokan, woi. Woi, jangan keroyokan. Bentar Pak Amir, bentar Amir. Bingung itu. Anaknya Bunda Maria manusia atau bukan, Bu? Bro? Anaknya Bunda Maria. Jawab. Itu Oi, manusia jawab. Allah. Nah, Manusia Allah. Anaknya Bunda Maria manusia atau bukan? Manusia Allah, bukan seperti Manusia Allah Anda. di mana itu nenek lu kiper? Manusia Allah apa itu? Nenek lu kiper juga. Apa yang dilahirkan Bunda Maria manusia atau Neneknya apa? bola. Bukan lagi kiper, Bro. neneknya bola. Bro, anaknya Bunda Maria itu manusia atau bukan? Bukan. bukan. Terus apa kalau bukan? Dia itu manusia Allah. Manusia Nenek lu Allah kiper. katanya. Dia manusia Allah. Oke. Anda paham? Tuhannya Bunda Dia Maria itu bukan Tuhannya dia Bunda itu Maria bukan namanya dari siapa? keinginan laki-laki. Dia Iya, itu man Tuhannya of God, Bunda Maria. manusia Allah. Tuhannya Bunda Maria namanya siapa? Tuhannya Bunda Maria siapa? Lalu Muhammad itu Tuhannya Bunda Maria siapa? kenapa Nanya mesti melulu kamu, biar saya tanya mengapa ampun-ampun kalau kau. kalian berdoa itu mesti nebeng? Tuhannya Bunda Maria Mesti nebeng siapa? itu Muhammad kalau kalian Tuhannya menyembah Bunda kepada Maria Allah Subhanahu wa siapa? Ta'ala. Mulai Kenapa dia mesti menghujat. Begini nenek ya. lu kiper? Jadi Tuhannya Sisan ini adalah Yesus. Ya, Tuhannya Bunda Maria dia nggak mau sebut. Karena apa? Kalau dia mengatakan Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus, artinya Bunda Maria menuhankan anaknya. Benar kan? Artinya Anda tidak paham bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa gitu? Manusia Allah. Mana Dia buktinya? tidak Datanya berdosa. mana? Datanya mana? Datanya, dia dikandung dari Roh Kudus. Apa? Dia dikandung dari Roh Kudus, bukan keinginan laki-laki. Itu Bunda kata Maria Alkitab. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Woi, yang kandungan Bunda Maria itu Tuhan apa Nah, bukan? gini, Isi kandungannya. Mengapa Nggak kalau usah kalian bersahadat begini-begini, itu nggak mesti usah. ada yang namanya Nggak Muhammad? usah, nggak usah. Apakah kandungan
di dalam kandungan Bunda Maria itu mengapa adalah kalau kalian Tuhan? bersahadat itu mesti Apakah Nabi di Muhammad? dalam kandungan Bunda Maria itu Tuhan? atau Jelasin bukan? dulu. Kamu yang Kenapa mesti jelasin. Nabi? Apakah Ganti di Nabi dalam Muhammad. kandungan Bunda Maria itu Tuhan atau bukan? Kenapa Jawab mesti dulu Nabi, ini. Nabi Muhammad? Apakah kandungan Bunda Maria itu isinya itu Tuhan apa bukan? Gantian nanyanya, Ayo. gantian. Ya saya dulu dong yang nanya, dia nggak pernah nanya terus tadi. Udah dari tadi kau nanya. Ah, udah kan 7 baru kali satu. pertanyaan, Dia pertanyaannya 10. Kamu jangan membela kau John. Kau ormas kau. Ormas membela diam. yang benar. Ormas diam. Ormas diam. Ormas diam. Saya demo nanti. Masa seorang lawyer agak keyakinan Ormas dibilang ormas? Itu John mengatakan Begitu Kristen pemahaman lawyer. ormas. Begitu pemahaman lawyer. John yang ngomong. John yang Ormas ngomong itu Kristen itu ormas, bukan gua. Anda yang bilang tadi, saya ikutin dari tadi. John yang Kalian ngomong, yang tanya bilang John. begitu. Kristen ormas atau bukan John? Dasar pandai bersilat lidah kalian itu. Kristen ormas Gosok atau dia, bukan John? Pak John, John, jawab, gosok John. dia, Pak John. John, Kristen ormas atau Ini bukan? membodohi. Ini Lu diam membodohi dulu. nih, seorang pengacara kok. Lu diam. Kepercayaan dibilang John. ormas. Nenek lu John, kiper. Kristen itu ormas atau bukan, John? Bukan. Lo diroba lagi dia. Malu-maluin. Oh, diroba. Diroba tadi ngomong dari awal ormas. Kok diroba, Pandai John? kalian bersilat lidah. Saya ngikutin Kok dari diroba? tadi. Anda itu yang bilang ormas. Si John yang jawab ormas, bro. Dari Jangan ada kemarin John ngomong juga Kristen itu jangan ormas. jangan membodohi pendengar ya. Kalau seorang lawyer itu ndak usah lah bersilat lidah begitu. Enggak, bro. Sejak Si John kapan dari itu kemarin juga kepercayaan ngomong. Kristen bilang Kamu nggak punya ormas? kuping kali, nggak dengerin. Kristen itu bukan agama kata John. Tanya Iya. aja John. Kristen Tapi bukan agama kan? ormas. Kristen itu pengikut Kristus. Dari mana Jadi kalian Kristen bukan bilang agama. ormas? Jadi Kristen bukan Ya agama. bukan. Terus kalau bukan Kristen agama apa namanya itu? Kristen itu pengikut Apa itu? Kristus. Apa pengikut Kristus? Gini Om di Celebes. Ya, Ini gimana, sambil gimana? nunggu Bang Ali. Bang Ali udah 30 menit mungkem dia nyari data. Enggak, lu jawab nggak dulu ketemu. ini. Lu jawab dulu itu. Bukan, Kamu John. pernah Gimana ngomong kan, saya mau John? bicara? Udah ini dia mau Terusin ngomong dulu. dulu. Nggak bisa. Kasih dulu Bang Ali ngomong. Kasih dulu Bang Ali. Udah 30 menit. Silakan Bang Ali. Iya. Udah puas kamu John. Saya cuma denger aja. Nunggu Baik. kamu, Li. Nggak jelas kamu. Baik, surat Al-Jin ini merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla bahwasanya setiap utusan Allah itu terjaga. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasda. Nanti baca sendiri tafsirnya, bagaimana penjelasan ulama, bagaimana penjelasan dalam hadis bahwa para rasul itu telah dijaga oleh para malaikat semenjak kelahiran mereka untuk dipersiapkan menjadi utusan Allah, manusia pilihan yang membawa tugas dan amanah agung nan suci. Ya mana Muhammad di situ dikatakan? Jadi Muhammad bukan utusan Allah. Saya tanya, kau kan bilang tadi Muhammad yang kita bahas sudah ada sebelumnya. Itulah cara kamu bernarasi lucu kamu. Lo enggak dong, saya kan orang bodoh memohon petunjuk supaya saya paham tentang ayat kalian. Iya, mana di ayat katanya itu ditulis nama Pak John, Muhammad. katanya sola scriptura. Ada yang tertulis itulah, Ini mana Muhammad kitab- tertulis itu. Ini kitab kami, illa man irtada min rasul. Bagi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Bahkan Isa termasuk rasul, Musa rasul, Ibrahim rasul. Nah, yang mereka ditanya terjaga. ini kan Muhammad, bukan Isa, bukan Musa, Muhammad yang ditanya. Ada 480 Tahu jelaskan penonton dengan narasi mengerti yang jelas di dengan dalam penjelasan kitabmu saya. tentang Muhammad. Jangan membawa rasul, rasul banyak loh. Ya salam. Rasul banyak, spesifik lah. Jangan bawa nama rasul. Saya kirain kamu cerdas, ternyata sama aja. Saya bodoh, makanya pengen tahu di mana ada tertulis Muhammad di situ. Katakan tidak ada, kalau tidak ada. Katakan ada, kalau ada. Hidup jujur kok susah. Ini tertulis Muhammad dengan jelas, seorang utusan Allah. Di mana di Rasul. situ ada tulisan Muhammad? Di mana?
Coba Tidak tunjukkan soal yang mana. skriptura John, itu, tidak John, soal skriptura itu. Lu diam kau Ustaz, kalau nggak punya ilmu Tafsir. kau. Jangan permalukan diri tafsir. kamu. Jangan permalukan diri kamu di depan penonton, John. Kamu yang malu, nggak bisa Jangan tunjukkan permalukan nama diri Muhammad kamu. di sana. Kalau malaikat Jangan itu ada, permalukan diri kata kamu. malaikat itu ada. Setiap orang John, yang kamu membaca kan ini ayat bertanya, orang menjawab. Diam kalau orang Setiap menjawab. orang yang membaca ayat ini tahu bahwa Nabi Muhammad termasuk Rasul yang dijelaskan dalam ayat ini, bahwa dia terjaga oleh para malaikat. Bahkan Bukan kami, saja, di mana kata bahkan- Muhammad? Bisa jadi itu, Bahkan bisa kami jadi mau- rasul yang lain, bukan Kau nggak Muhammad. punya ilmu, diam kau. Gue Kamu minta diam turun dulu. ya. Kalau ngomong gue turunin ya. Turunin Diam dulu. aja, turunin aja. Ya turunin itu Pak, turunin ini orang nggak berilmu. Nggak bisa Turunin, jawab. Bahkan Masa Kristen ini- bilang ormas. Turunin ini ormas satu, turunin ini ormas. Bahkan ayat Turunin, ini emang enak kalau memuliakan diturunin loh. rasul-rasul yang lain, bukan hanya mengkhususkan kepada Nabi Muhammad. Setiap utusan Allah disebut di sini bahwa mereka orang-orang yang terjaga, dimuliakan, bukan pemabuk, bukan tukang zina. Jadi bro, ayat ini malah menjadikan Islam menarasikan kebaikan kepada para nabi-nabi yang lain. Bukan seperti RT sebelah yang memfitnah para nabi dan rasul, malah melakukan kejahatan dan amoral. Bagaimana Islam Diturunin. para nabi dan rasul malah melakukan? Waduh, ada guk. Oke, jelas ya teman-teman. Teman-teman, bagaimana Islam memberikan narasi kemuliaan kepada para nabi dan rasul, bahwa mereka orang-orang yang terjaga, yang maksum, yang dipilih dari sekian manusia lainnya, menjadi manusia-manusia pilihan sebagai nabi dan utusan Allah. Bukan seperti ajaran yang mengajarkan bahwa para nabi dan rasul adalah pelaku-pelaku kemaksiatan dan kejahatan yang sangat biadab. Islam menyuci, memberikan Ada sebentar, boy, orang lagi ngomong. Islam datang dengan kebalikan dari cara-cara yang sangat amoral memberitakan tentang para nabi dan rasul. Islam datang mengangkat derajat para rasul dan nabi sebagai manusia-manusia pilihan, manusia-manusia mulia. Ini baru ada ilmu, bukan kayak kamu, Hadi. Terus Kamu- Pak Gue minta turunin ya kamu ya, gue minta turunin nih. Kalau kamu belum ngomong langsung ngocek kau. yang punya ilmu ini kayak Ustaz Turunin ini orang ini ormas satu deh, turunin. Turunin ormas kayak lagi. kamu. nih. Turunin Pak Lanjut, Amir, Ustaz. ormas kayak gini. Turunin, Dengar ceramahnya, Pak. turunin Pak ini Ustaz. ormas. Saya suka dengar ceramahnya. Kalau suka lu diem. Bawa lagi nama gua. Lu memang lu bisa debat sama gua berdua. Memang Gawat ini. caranya Gawat main sama semua turun-turun ya. terus host. Gimana itu? Iya, teman-teman kamu nggak kondusif, Bang John. Coba lah. Sabar teman-teman, jangan emosi. Kita tunjukkan kepada teman-teman kita ajaran kasih. Kasihan gitu loh. Ya. Pak Ali, Bang Ali, ada nggak sih ajaran para nabi itu menyembah Yesus? Bang Ali, Waduh. Sejak kapan para nabi menyembah Yesus? saya bertanya, ada nggak? Nggak ada dong. Oke, baik. Artinya yang menyembah Yesus itu berbeda dengan ajaran para nabi ya, Bang Ali? Iya, ini missing link, menyimpang sendiri. Semua nabi mengesahkan Allah, Tuhan yang satu, kok tiba-tiba sosok satu ini malah dituhankan gitu. Ya ini. Apalagi kalau ormas. Kedua, menurut Bang Ali ajaran para agama atau yang diyakini para nabi sebelumnya itu ada nggak sih yang Kristen para nabi itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak ada dong Bang Adi. Setiap nabi dan rasul itu mengajarkan ajaran yang sama, mengesahkan dan mentauhidkan Tuhan. Masya Allah. Jadi kalau ada konsep Trinitas itu urusan belakangan ya, nongol ya Pak Bang Ali ya. Sudah pasti itu bukan ajaran para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi tidak ada tadi Ali kata Muhammad di sana ya. Spesifiknya tidak ada. Kau hanya membawa rujukan tentang rasul, sehingga kau menyangka kata rasul itu melingkupi termasuk Nabi Muhammad. Muhammad rasul bukan dalam Islam. Jadi nggak ada penjelasan tentang itu.
Muhammad rasul atau bukan dalam Islam? Saya Coba kamu taunya. jujur lah, jujur. Muhammad rasul bukan Mana dalam aku Al-Quran. tahu kalau Muhammad itu rasul atau nabi, kami nggak kenal. Iya Dia udah, nggak tahu. saya membawakan Al-Quran, Kau bukan tanya membawakan Musa, Al-Quran. kau tanya Yohanes, kau tanya Adam, kau tanya Boleh lagi ngomong bang. Yusuf, Ismail, Ishak, ya kami tahu. Kalau Muhammad kan nggak tahu kita. Oke, baik. Kalau sebegitu, saya tanya, Ishak itu Tuhannya siapa, John? Ishak itu Tuhannya roh. Bang, boleh ngomong bang. Datanya mana? Datanya mana, John? Kejadian 1 ayat 2. Saya baca ya. Coba kamu baca nggak apa-apa, kita ikuti dia. Kejadian 1-2 ya. Ada nggak nama Ishak di sini? Saya baca ya. Kejadian 1-2 nih saya baca nih. Saya baca dulu, diam. Saya baca. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Di sini kejadian 1 nomor John, dengerin dulu belum kelar. Di sini kejadian 1 ada nama Ishak nggak? Loh, kau tanya Tuhannya Ishak siapa? Iya, Saya Tuhannya bilang Ishak siapa? roh Elohim. Roh. Iya, roh. Ya. Nah sekarang mana di kejadian 1 ada nama Ishak nggak? Aduh, inilah kau putar-putar polemikus. Tuhan nggak bisa Ishak, jawab sama dengan Tuhan pertanyaan kamu tadi ke Bang Ali. Tuhan Sama. Abraham. Biar kau jelas. Ya, Tuhan silakan. Ishak, Ismail, Abraham itu adalah roh. Oke. Itulah Tuhannya Allah. Jadi Tuhannya Abraham itu, Tuhannya Ishak itu, ya itulah yang melayang-layang di atas permukaan air itu. Iyalah. Jadi jadi Tuhannya Ishak itu melayang-layang di atas permukaan air gitu. Betul, dia melayang-layang meliputi bumi. Iya, Sesudah dia melayang-layang ngapain lagi dia? Bang, boleh Dia nambahin bang. menciptakan segala sesuatu. Oh, Biar jadi dia ngasih pencerahan sama dia mencipta melayang-layang gitu. Iya. Biar ngasih pencerahan sama John. John, ini saya bantu kamu memiliki nalar yang Ya, bagus ya, betul, jangan betul. cacat. Illa man irtada min rasul. Rasul ya. Apakah Muhammad rasul? Dijawab oleh Al-Qur'an. Muhammadur Rasulullah. Jelas dalilnya. Al-Fat ayat 29. Jadi Isa Al-Masih apa? Rasul. Musa apa? Hah? Rasul. Semua Tuh, rasul. berarti yang semua rasul. Berarti kan nggak Muhammad, berarti kan di sana dikatakan kan? Udah jelas. Ya salam. Jangan kau bawa-bawa yang tidak ada. Jujurlah kau Artinya- John, jujurlah kau. Pendetamu itu nggak ngasih tahu. Sebenarnya tahu pendetamu itu. Saya Malu nanya kamu, Muhammad John. itu Bukan menanya nabi terakhir. peraturannya. John, Saya kau nanya Muhammad. jangan Di malu mana lah, di John. dalilnya? Jangan Gitu. ngomong Muhammad John. John. Itu Kau Rasulullah itu. tunjukkan. Satu-satu Pak, satu-satu. John, tolong Iya, jangan ini- bikin malu, John. Jangan bikin malu. Loh, kau yang malu, kau tak Gini bisa aja, tunjukkan di John, mana ada kamu nama bertanya, Muhammad di John, sana. John, biar nggak gantian bicara, John bertanya, Bang Ali yang jawab, jawab, bertanya aja dulu, silakan bertanya. Ya, Bang Ali, monggo Bang. Ini illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi min khalfi rasada. Artinya para rasul itu terjaga, telah disiapkan para malaikat untuk menjaga para rasul semenjak dilahirkan sampai diutus menjadi utusan Allah. Apakah Nabi Muhammad rasul? Ya, Jawabannya betul. jelas sekali. Bentar, Al-Fat coba kau baca dulu John ayat itu itu bunyinya artinya apa? hitam Bang. Muhammad Baca rasul. dulu apa? Hei, Kena John, pokoknya itu sudah. John kamu, dulu. Erdi sebentar Erdi. John kamu bertanya bro, Erdi, kamu iya. bertanya. Coba silakan sekarang keluarkan pertanyaan, Bang Ali yang jawab. Orang kalau menjawab Iya. Anda diam gitu loh. Silakan bertanya lagi. Apa? Kamu ditanyakan Coba, apa? coba ayat itu baca dulu. Yang kau tunjukkan tadi Al-Jin tadi, biar saya baca. Ya. Oke. Surat Al-Fat itu juga ayat 4 itu coba baca itu. Sudah. Bentar. Illa man Ini, irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada para rasul yang Allah ridai, maka sesungguhnya dia Allah mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakang para rasul tersebut. Nah, artinya di sana tidak ada nama Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Astagfirullahaladzim. Ismail, Nabi Ishak tidak ada disebut di sana. Dia hanya Cacat mengatakan logikamu, rasul.
Kasihan sekali Artinya bagi dia kamu. tidak menyebut di situ nama Muhammad, nama Isa, nama Hatinya Ishak, nama hitam. Ismail, nama Abraham tidak ada disebutkan di sana, tetapi adalah dengan menyamatkan kata Rasul. Itulah Jadi kebodohannya kata orang. Rasul di sana luas. Sudah. Ini Rasul ya, Sudah? ada kata Rasul ya. Luas ya, kata Rasul di sana. Jadi hubungannya apa dengan dia dari lahir? Sedangkan itu nggak ada kata lahir. Baik, Imani baik, saja, kata baik. pendeta. Iman Imani saja. saja. Iman saja. Sekarang Pendetanya kurang wawasan. Imani saja. Saja. Benar saya setuju itu. sekarang Jemaatnya kita itu bingung, pendetanya juga bingung. Oh, kitabnya nggak lengkap. Buatannya Jadi Paulus, imani saja. buatan Apa yang Paulus. dibilang, Ya akhirnya dibilang akal Bang Ali. bulus. Udah Akal ada bulus. Imani Bang, saja. biar dijelaskan sama Bang Ali. Masuk akal. Akal bulus biar dapat gaji Udah. pendetanya. udah kita Suruh bohong. Bang jemaatnya. Heldi kita tidak menghujat di sini, nggak apa-apa. Biar aja dia menunjukkan jati dirinya, kita tetap jati diri Islam kita. Jadi beginilah cara teman-teman Kristen ketika mereka terdesak tidak bisa mengelak bahwa kita bisa mendatangkan dalil yang sangat jelas bahwa Nabi Muhammad Rasul, Isa Rasul, Musa Rasul, dan dimuliakan dengan sebuah ayat dari Allah bahwa Allah menjaga semua Nabi dan Rasul dalam penjagaan oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Lalu ditanyakan di situ kenapa tidak ada nama Muhammad? Dijelaskan di ayat yang lain apakah Muhammad itu termasuk Rasul? Jelas Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang mengikuti Muhammad orang-orang yang tegas kepada orang-orang kafir yang ngeyel dan berkasih sayang kepada sesama orang-orang beriman. Jadi janganlah menampakkan kengeyelan yang sangat aneh gitu. Udah. Kata intinya tidak ada kata Muhammad di sana. Dia hanya menyebut Rasul. Artinya Rasul itu luas. Ya, semua yang disebutnya Rasul, termasuk Ishak, Ismail, termasuk Muhammad itu termasuk golongan Rasul. Jadi kalau pertanyaan saya secara spesifik menyebut nama Muhammad tidak ada di sana. Udah, nggak usah kau bantah. Aduh, Kalau John. meluas, Apa biarin aja, jangan dibantah John. Biarin aja berpendapat dia. Dia punya hak ya, berpendapat jadi kok. kata Rasul di sana meluas artinya, termasuk Ishak, Ismail itu pun termasuk golongan Rasul. Ah, itu pintar Muhammad kamu. pun termasuk golongan Rasul. Biarin dia selesai. Yang biarin dia saya selesai. tanya, di mana ada kata Muhammad? Karena pertanyaan kita ini membahas tentang Muhammad, bukan mengenai kerasulannya. Gitu. Oke, udah. Jadi saya bukan membahas kerasulannya, saya Silakan, membahas pertanyaannya apa, pribadi daripada Nabi Muhammad. Pertanyaannya apa? Coba ditanya dengan Bang Ali apa pertanyaan saya, kalau dia lupa. Sudah nggak John? Ya udah, Artinya silakan, dia- John. Ayat Baik. 29. Baik, sekali lagi ya saya jelaskan bahwa ayat ini menjelaskan secara umum setiap nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan yang dijaga oleh Allah dengan ditugaskan para malaikat agar para nabi dan para rasul ini terjaga sampai mereka menjadi manusia pilihan yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian Bang John mempertanyakan di sini kok nggak ada nama Muhammad. Sudah kita jelaskan ayat ini. Pertanyaan saya gini Bang Ali, kayaknya meluas itu. Pertanyaan saya bukan seperti itu tadi. Anda kok jadinya ke situ? Pertanyaan tadi apa? Coba ingat nggak masih pertanyaan saya apa? Iya, kamu bertanya apa dalilnya bahwa Nabi Muhammad itu dijaga semenjak lahir kan? Bukan dijaga. Saya bilang di mana dalilnya bahwa Muhammad itu sudah dari lahir sudah dijadikan sebagai calon nabi itu di mana? Ah iya, makanya itu bahwa Gimana? makanya kamu coba diam dulu. Nubuat yang saya tanyakan, nubuat tentang bahwa Muhammad ini akan menjadi seorang nabi itu di mana tertulis? Baik, sudah. Coba kamu mute dulu John. Oke John. Bahwa Nabi Muhammad kenapa kita yakini sebagai sosok manusia pilihan sebagaimana kita meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, maka ayat ini menjelaskan secara umum bahwa dia telah terjaga, telah disiapkan semenjak dia lahir, dan banyak sekali sejarah dan sirah kehidupan Nabi Muhammad yang sampai kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih, bagaimana keterjagaan Nabi Muhammad semenjak beliau lahir hingga beliau berumur 40 tahun dan diangkat menjadi Rasulullah.
Kalau Bang John mau mendengarkan satu persatu saya jelaskan dari umur bayi sampai beliau akhirnya menjadi laki-laki dewasa dan akhirnya menikah, banyak sekali sejarahnya Bang John. Saya sarankan Bang John, silakan kalau perlu saya downloadkan nanti nama sebuah kitab, nama sebuah Ya. buku yang menjelaskan kehidupan Rasulullah sebelum kelahiran, sebelum kelahirannya sampai dia dilahirkan sehingga dia menjadi nabi. Nama kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, karya seorang ulama bernama Syekh Muhammad Mubarak Furi. Nanti saya akan downloadkan dan saya kirim ke DM Anda linknya, silahkan dibaca sendiri karena itu panjang sekali. Bagaimana Ya, narasi-narasi hadis sahih, Rasulullah tidak pernah ikut serta dalam kegiatan tradisi-tradisi jahiliyah. Rasulullah tidak pernah ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan pemuda Arab jahiliyah. Beliau sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan di masa kecilnya mengembala kambing dan berbagai macam takdir dan ketentuan Allah untuk menghindari Rasulullah terlibat dalam pengaruh pergaulan jahiliyah. Dan banyak sekali narasi-narasi hadis dan sirah nabawiyah yang menjelaskan bagaimana keterjagaan Rasulullah dari tradisi-tradisi penyembahan berhala yang beliau jauhi, dan bahkan ketika beliau berumur 40 tahun sampailah tingkat kegundahan beliau melihat kerusakan masyarakat Quraisy, kerusakan masyarakat Arab jahiliyah di kota Mekah yang mempertuhankan berhala, yang melakukan kerusakan di muka bumi, maka beliau menyendiri kepada sebuah kepanjangan nggak jelas juga Ali ini. Dengar kamu tadi menanyakan di mana narasi Iya, Nabi Muhammad panjang terjaga. kau nggak jelas apa yang kau bahas itu, Inilah malah buat aku bingung. dalilnya bagaimana Allah memuliakan para nabi dan rasul termasuk Yang Nabi saya Isa, tanya Yesus tadi, alaihi salam nubuat terjaga sebagai nabi. tentang nabimu, kalau dia akan menjadi seorang nabi di mana? Kamu Ya, itu nggak ada melebar kemana-mana. hubungannya. Kamu melebar Kau kemana-mana, kaitkan John. dengan ayat 26 atau ayat Kamu 28, ayat melebar 27 kemana-mana, ini nggak ada John. kaitannya. Inilah tipikal pendebat Yang tidak ditanya bisa apa, bernarasi kau dengan jawab sehat. apa? Kalau tidak ada di Al-Quran, kau bawa cerita dari hadis tentang kelahiran Muhammad ini sudah ada tertulis, atau Sudah ada pengakuan jelas. dari Bicara kamu. Warqa bin Nawfal. Begitu enak kan? Ada Kau bawa ayat Al-Quran, nggak ada lah kau bawa. Yang saya tanya, kalau ada cerita bahwa Muhammad ini telah bakal dijadikan tanda-tanda sebagai seorang nabi, di mana tertulis. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, kau bawa dari hadis. Ada Quran surat Al-Asab. Nah, Hendy Celebes udah lain lagi tuh ayatnya. Udah beda kan sama kau? Kamu memang tukang ngadu. Ini kita berbicara tentang penjagaannya Nabi Muhammad dan setiap Rasul. Sekarang kamu bertanya malah nubuat. Kamu coba tadi sebutkan ayat yang diminta Hendy Celebes tadi. Yang dibilang Hendy Celebes apa? Ayat apa tadi? Oke. Kamu Itu dong. Jangan dengari kata kawan. John, kamu kan nggak mempercayai toh? Kamu kan tanya, dijelaskan walaupun saya nggak percaya, minimal saya belajar Isa gitu. ibnu Maryam ada. Minimal saya belajar, walaupun saya tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau kamu belajar, mendengarkan belajarmu, dijelasin. Tapi kalau kamu ngeyel begitu, sama dengan kamu nggak belajar, tapi mengentai orang Islam. Gak apa-apa. Dijelasin dengan jelas. Hendy Celebes dengan bilang tadi gamblang. ayatnya ada. Kita dengar dulu Pak ayat yang lain. Gak apa-apa. Sambung. Ayat Gak apa-apa yang dia lain. ngeyel, gak apa-apa dia ngeyel. Mempertontonkan gak apa-apa, biar ada yang nonton, gak apa-apa dia ngeyel. Biarin aja. Kalau setuju aman, bubar kita di. Gak apa-apa dia ngeyel. Seru pertanyaannya Bang John apa lagi? Nanti satu-satu brother. Karena itulah enaknya kalian yang ahli-ahli kitab ini, Islam ini di atas ini. Saya kan jarang bertanya tentang ajaran kalian. Jadi suatu keberuntungan kalau John Peter mau bertanya tentang Al-Quran. Karena jarang John Peter bertanya tentang Tapi kalau Al-Quran. Anda bertanya, orang menjawab, jangan disangka kalau nggak ada ilmunya. Iya, makanya gini brother. Yang saya tanya dengan yang dijawab nggak berkorelasi. Makanya saya kan nanya. Ya menurut lu, menurut kamu. Gitu loh. Gini. Kalau cerita saya tanya, coba nubuatkan kelahiran Hendy Celebes. Atau tanda-tanda kelahiran Hendy Celebes. Nah, gitu dong. Bahwa Tadi ada kamu tanda. juga gini ya John ya.
Tadi saya tabok loh kamu pertama. Siapa Tuhannya Ishak? Kamu bilang roh. Lihat Kejadian 1. Ternyata nggak ada nama Ishak juga di situ. Bagaimana itu? Sama kan? Gimana itu? Itulah nggak jelas itu. Nggak jelas kan? Nggak jelas juga kan? Gimana itu? Itu kamu tuh. Gimana itu? Udah. Kita dengar Gimana dulu itu apa tadi? ini yang dicari si Ali ini biar Bilang ketabok lu diam lu sama Gini gua. John, Nanti kita lanjutkan. Bang Andi izin saya bicara, Bang John saya izin bicara. Tadi saya nggak suka dengan cara kamu. Tadi kita berbicara tentang apa dalil Rasulullah itu terjaga semenjak dia sebelum diangkat menjadi utusan. Sekarang kamu malah melebarkan apa membuat Nabi Muhammad sejak lahir. Jadi kamu yang bermain-main di sini. Tapi karena kamu memang cara kamu seperti itu, ya udah kita ladeni. Kalau kamu tanya di mana dalil dari Al-Quran, nubuatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi telah diceritakan dalam As-Saf, ayat ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bainat qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam kurung Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Dan John pasti akan berkata itu namanya Ahmad, bukan Muhammad. Ya, begitulah cara berdiskusi yang luar biasa mencengangkan. Sudah cukup, John? Mana? Jadi Sudah cukup jelas, John? artinya itu kan dibuatkan Ali oleh Isa Al-Masih menurut ayat yang kau tunjukkan tadi. Jadi tidak ada itu sebelum Abraham. Jadi agama yang dibuat oleh agama daripada Abraham itu tidak ada kaitannya dengan Muhammadmu. Karena Muhammadmu itu baru ada dinubuatkan di zaman Isa Al-Masih. Udah jelas kan? Gitu. Sudah. Ya udah, artinya nggak Oke. ada kalau di zaman sebelum Abraham, sebelum Adam dia sudah ada itu nggak ada dinubuatkan. Yang ada itu di ayat tersebut dikatakan dia akan datang menurut Isa Al-Masih. Berarti dia dinubuatkan di zaman Isa Al-Masih. Jadi jangan katakan dia sudah ada sebelum Adam, sebelum Abraham. Udah clear itu. Udah clear. Aduh, memang ternyata caranya memang memelintir ke sana kemari. Sekarang ayat kalau itu udah sendiri clear itu udah ada nggak? jelas kita baca. John, ada nggak Adam menubuatkan Yesus? Kenapa? Ada nggak Adam menubuatkan Yesus? Ya, kalau nubuat tentang Yesus itu di dalam perjanjian lama, brother. Di sebelum dia datang itu sudah ada diceritakan. Di mana? Jadi Di maksud mana? saya, Di mana datanya? aduh, banyak di Yesaya pun itu Ya, akan mana dikatakan. Yesaya akan- berapa? Mana? Waduh, di Yesaya Yesaya berapa? bahwa dikatakan akan datang Yesaya akan tidak lahir. membicarakan Adam. Nabi Adam ada nggak menubuatkan Yesus? Kenapa? Ada nggak? Yesus yang kau tanya Yesus kok bahas Adam? Saya Aduh, parah. tanya, ada nggak Adam menubuatkan Yesus? Ada atau tidak? Adakah Adam Menubuatkan Yesus? Enggak Iya. ada kalau ada. Nggak ada. Oke, yang menubuatkan Yesus siapa? Kalau nggak ada Ya. Adam, siapa? Di Yesaya ada. Siapa itu Yesaya? Oh, nggak kenal kamu ya? Nggak terdaftar di kitabmu Yesaya, Hendy. Yesaya berapa? Yesaya berapa? Ayo, Yesaya berapa? So, tapi saya nggak mau kasih Ya tahu. udah, kalau udah tahu, udah ngapain nanya lagi kalau udah Ya tahu? nggak mau Berarti tes kamu, ada. berarti kamu nggak tahu. Yesaya berapa? Saya mesti nyari, the best saya Ya, cuma cari dulu, satu. saya tunggu 6 hari. Saya tunggu 6 hari. Aduh, jangan Saya tunggu kenceng-kenceng 6 hari. deh. Saya tunggu, silakan cari. Bentar. Biar dulu Oke. Bang Ali, biar dulu Bang Ali, dia cari dulu dia. Cari Bang ya. Iya. Silakan sambil cari Bang Ali menjawab. Silakan Iya, Bang Ali. lama dia cari itu pasti. Kemudian dia 60 hari. mempertanyakan apakah Nabi Ibrahim sudah mengenal
Nabi kita Muhammad SAW. Al-Baqarah ayat 129 menjawabnya. Ketika Nabi Ibrahim bernubuat dan berdoa, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim bernubuat dalam doanya, ya Allah, ib'as fihim rasulan, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta menyucikan mereka, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini adalah nubuat doa Nabi Ibrahim agar diutus dari keturunan Ismail seorang rasul yang akan mengajarkan kitab kepada bangsa Arab dan mengajarkan Al-Hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Dan doa Nabi Ibrahim itu terwujud dengan lahirnya seorang nabi terakhir. Jadi kalau tentang itu ada di Yesaya 10 sampai 14 itu tentang itu ada. Tenang aja. Baca. Silakan dibaca karena saya nggak bisa karena depan saya cuma satu. Saya cuma kasih clue. Yesaya 7 ayat 10 sampai 14. Salah data lo ya. Salah data lo. Ya, entah salah data pun saya saya. Bacain yang ya. penting Saya bantu kau nih. bacakan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu semua dari dunia yang mati, yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah, hai keluarga Daud, belum cukuplah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahmu juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Itu Yesus itu? Ya, betul Yesus. Nggak salah lagi. Terus anaknya Bunda Maria namanya siapa? Immanuel apa Yesus? Ya, itulah yang dibilang Immanuel atau disebut dengan nama Yesus. Nggak ada itu Immanuel Yesus? Nggak ada. Iya, Immanuel Ngarang Yesus aja kau. itu adalah Immanuel. Sebutan kepada Jadi Tuhanmu Yesus namanya, itu jadi adalah Tuhan kamu namanya Immanuel. Iya, sebutan kepada Yesus banyak, brother. Termasuk Immanuel itu adalah salah satu sebutan kepada Yesus. Kenapa bingung kau? Jadi Tuhanmu namanya Immanuel gitu. Termasuk bisa. Oh. Iya. Kau nggak pernah berdoa ke Immanuel? Berdoa ke Immanuel? Iya, nggak pernah. Maksudnya? Belum pernah saya mendengarkan Kristen Tuhan saya namanya Immanuel, nggak ada itu. Tuhan kami itu ketika dia bersumpah kepada dirinya sendiri, kita percaya Tuhan bisa bersumpah kepada dirinya sendiri. Apalagi Tuhan mengutus dirinya sendiri, itu yang mudah baginya. Jadi kalau kamu percaya Yesus bisa bersumpah kepada dirinya sendiri, Tuhan bisa bersumpah kepada dirinya sendiri. Kenapa kau menyangkal dia ketika mengutus dirinya sendiri atau berkata-kata kepada dirinya sendiri? Berapa tahun sih kan berapa tahun Tuhanmu dalam kandungan? Tubuh kemanusiaan itu pada dasarnya dikandung seperti kita ini kurang lebih 9 bulan 10 hari. Itu standarnya. Yang dikandung Bunda Maria Tuhan kamu apa bukan? Yang dikandung itu adalah Roh Kudus yang kemudian lahir dalam bentuk manusia. Karena tidak ada unsur di sana air mani daripada laki-laki, maka tidak ada bapaknya di sana. Jadi Bunda Maria hanya mengandung roh. Iyalah. Terus kenapa dia melahirkan ada fisiknya? Terus kenapa dia lahir ada fisiknya? Karena itulah tadi kehendak Tuhan kami, dia ingin menjadi seperti dengan kita. Maka genaplah yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu atau Allah itu telah menjadi manusia. Di mana fisik Yesus terbentuk? Di dalam kandungan atau di luar kandungan? Itulah kemahakuasaan Tuhan. Jadi jangan kita bahas tentang kemahakuasaan Tuhan. Saya bahwa tanya, itu adalah hal yang mudah. Jangan kau tanya karena dia dikandung, kau tanya di mana. Tidak ada orang di luar kandungan. Semua itu di dalam kandungan. Berarti Bunda Maria tidak mengandung roh saja, mengandung fisik juga Yesus, betul?
Makanya ku bilang karena mukjizat daripada Tuhan, ternyata Roh Kudus ini bisa menjelma menjadi manusia, menjadi daging. Inilah kemahakuasaan Tuhan itu. Seharusnya kalau daging itu biasanya yang biasanya ini Handi Celebes, daging itu terjadi karena ada percampuran sperma laki-laki yang bersarang di ovum atau di rahim perempuan, sehingga terjadilah benih janin yang kemudian otomatis janin ini menjadi daging dan memperoleh nyawa. Inilah kemahakuasaan Tuhan kita itu. Nah, yang keluar dari sana disebut dengan anak manusia. Saya nanya, John, dengerin baik-baik bahasa Indonesianya. Di manakah terbentuknya fisik Yesus, di dalam kandungan atau di luar kandungan? Ya jelas di dalam kandungan, brother. Oke, berarti Bunda Maria tidak mengandung roh saja, tapi mengandung juga fisik Yesus. Betul apa betul? Benar itu, benar. Ya benar, oke, stop. Sekarang Bunda Maria itu melahirkan normal atau disesar atau lewat mana Yesus keluar? Nah, jika Anda bertanya tentang bagaimana proses kelahirannya, karena di dalam Alkitab tidak ada pernyataan yang secara spesifik untuk menyatakan bagaimana proses dia dilahirkan. Jadi kita hanya menebak saja. Menurut kita, karena tidak ada tertulis secara liter teks di dalam Alkitab, maka kita mengatakan mungkin dia melahirkan seperti wanita biasa. Mungkin itu pendapat karena tidak ada penjelasan yang resmi tentang hal itu. Udah? Jadi Anda roma pendapat Anda. Dulu Anda menyatakan Yesus Amasyati itu tidak keluar lewat yang satu itu. Saya punya keyakinan karena dia datang dengan cara ajaib, maka hal yang mudah bagi Tuhan untuk mengeluarkan dari sana dengan cara yang ajaib. Artinya Yesus tidak keluar lewat yang satu itu ya? Ya, saya juga bisa mengatakan seperti itu karena tidak ada dasar teks untuk mengatakan persalinan yang sebenarnya seperti apa. Terkecuali Al-Quran bisa buktikan bahwa menurut kalian ada bidannya, nggak perlu pinjam Al-Quran, nggak perlu pinjam Al-Quran. Jadi sekali lagi nih, menurut Om John, Bunda Maria itu melahirkan Yesus tidak normal sebagaimana manusia pada umumnya, tapi bisa keluar lewat yang lain gitu ya Bang John ya? Itu pendapat saya karena kita tidak ada penjelasan secara literatur bagaimana proses persalinan yang sesungguhnya di dalam Alkitab. Oke? Kalau keluar lewat situ kira-kira Yesus keluar lewat mana? Loh, kok nanya? Bagi Tuhan itu kan gampang. Tinggal dia berkata kun fayakun simsalabim. Jadilah, keluarlah, maka itu akan terjadi. Kok kau tanya? Iya, terjadinya keluar lewat mana kalau nggak normal? Ya dengan kemakuasaan Tuhan sehingga kau bertanya, bagaimana cara Tuhan mengeluarkan atau memasukkan benih itu di dalam perut Maria? Bukan bagaimana cara Tuhan mengeluarkan, bagaimana cara Tuhanmu dengerin Pak John, bukan bagaimana cara Tuhan mengeluarkan, tapi bagaimana cara Tuhanmu keluar dari dalam kandungan. Makanya ini Tuhan gitu loh. Dengar, nah kalau Tuhanmu tidak keluar lewat itu, pertanyaannya John, Tuhanmu keluar lewat mana? Lewat pori-pori apa lewat mana gitu loh? Oke. Ini pertanyaan ini udah sering berkali-kali dipertanyakan Bro Hendy Celebes. Dia selalu bertanya, bagaimana John Tuhan Yesusmu itu keluar? Apakah dari lubang itu? Karena secara literatur tidak ada penjelasan mengenai hal itu, saya tidak bisa menjawab. Lalu kau tanya, apakah mungkin dia keluar dari sesuatu hal yang tidak masuk akal? Ya, kita imani itu. Karena apa? Inilah bentuk salah satu kemahakuasaan Tuhan. Bisa dia mengeluarkan itu dari hal yang tidak pernah terpikir atau terjangkau oleh kita. Itu adalah kemahakuasaan Tuhan. Terkecuali ada ayat yang mengatakan dia keluar dari selangkangan. Nah, itu kan tidak bisa dibantah. Ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya. Jadi John tidak diputuskan seperti keinginanmu. Bahwa tentang kelahirannya itu adalah kemahakuasaan Tuhan. Sudah titik. Ya. Oke? Artinya menurut John Bunda Maria tidak melahirkan normal, betul? Saya punya pendapat seperti itu, benar. Benar tidak normal. Seperti itu boleh saja. Kalau tidak normal di zaman sekarang itu ada dua kemungkinan, disesar. Apa disesar? Gimana? Nah, saya berpikir kemudian karena terjadinya ada lahir secara sesar, apakah inilah yang pernah terjadi sebelumnya sehingga
ditemukan cara melahirkan dengan cara sesar, sehingga tidak ada lagi dalil mengatakan harus keluar dari tempat itu. Karena apa? Di zaman ini telah dibuktikan ternyata bisa lahir lewat sesar. Nah, ini salah satu mukjizat. Oke. Pengetahuan tentang itu memang sudah diberikan kepada orang-orang yang mau berpikir, sehingga Tuhan memberikan pengertian kepada mereka. Jadi jelas dong. Ya jelas, artinya Yesus lahir tidak, Bunda Maria melahirkan tidak normal, dia sesar. Betul ya Bang Jon ya? Itu pendapat saya, karena pendapat Jon. Iya. Bunda Maria berarti di bawah perut ada jahitan ya? Makanya harus kau tanya langsung ke sana. Lanjut, Bidangnya siapa, Kores? Assalamualaikum. Bidangnya mungkin bisa kita tanya sama Afifa siapa berapa jahitan waktu dilahirkan gitu kan, gampang kalau Afifa pada waktu itu jadi bidannya. Terus ini juga, gue juga ini loh, apa itu memang lahirnya ajaib ya Yesus itu ya John ya. Ismail juga lahirnya ajaib loh, nggak dibilang dilahirkan melalui lubang yang itu. Iya. Makanya saya bilang tidak ada dalilnya, jadi jangan pernah menarasikan sesuatu yang tidak tertulis. Jadi jangan menjawab dengan sesuatu yang tidak tertulis, karena itu adalah pendapat. Oke? Jadi Bunda Maria tetap perawan ya? Jadi Bunda Maria tetap perawan ya, John? Puji Tuhan, kalau itu hanya Tuhan yang tahu. Loh, tadi kamu mengatakan Yesus, padahal Immanuel itu tidak tertulis itu, John. Immanuel adalah sebutan atau penamaan dalam ayat itu namanya Immanuel, bukan sebutannya Immanuel. Nama sebutan itu bisa disebutkan seperti contoh gini, nama John Peter. Terus nanti kalau mau dipanggil nama saya dengan nama Pak Ormas, itu sebutan nama saya bisa menjadi Pak Ormas. John, coba cariin John nabi-nabi yang dilahirkannya normal, John. Ada nggak, John? Coba kau jelaskan. Kayaknya nggak ada ya. Di dalam kitabmu kalau ada yang dikeluarkan siapa bidannya, tolong kau jelaskan. Nggak ada. Ajaib semua ini nabi-nabi. Bahkan seluruh manusia ajaib semua kayak Yesus keluarnya deh. Nggak ada yang dilahirkan dari lubang yang itu tuh. Nggak ada itu. Ya udah kalau kau percaya itu. Keren. Iya. Jadinya Yesus nggak spesial dong. Karena semua manusia lahirnya ajaib. Kenapa? Iya kan tidak tertulis Yesus itu dilahirkan melalui lubang yang itu. Cek per cek ternyata semua nabi juga tidak dilahirkan dari dari lubang yang itu. Coba Isa Al-Masih di dalam Al-Qur'an keluar dari mana? Coba kau jawab dulu dengan sama nggak keluar dari yang itu juga. Nggak tertulis. Keluar dari mana? Nabi Ismail juga nggak keluar dari yang itu juga. Nah, udah kalau memang nggak ada kenapa harus dibahas? Makanya Nabi Ibrahim juga nggak keluar dari yang itu juga. Yang sesuai dengan di dalam Alkitab. Jadi jangan. Nabi Yesaya juga tidak keluar dari yang itu, tiba-tiba gede dia. Ajaib semua ini. Betul. udah ngaku dia Indi Celebes. Pengakuannya didukung berarti oleh Kores. Cocok ini, John buka denom baru. Semua manusia zaman-zaman Alkitab itu lahirnya semuanya ajaib. Gitu harusnya. Iya, betul. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan seperti malah dibetulin. Betul. John. Ya, jadi hanya dirimu saja yang mau berpendapat Isa Al-Masih dari lubang itu, tapi dalilnya nggak ada. Enggak semua nabi nggak dari lubang yang itu, semua nabi gua. Kalau gue semua nabi. Makanya kau jelaskan sama Hendy Celebes biar dia paham. Oke. Jadi gini Bang Handi, John itu kan minta yang tertulis. Nah, di situ memang tidak tertulis Yesus itu lahir dari lubang yang itu. Di situ tertulis Yesus itu langsung sekitar umur 30-an. Jadi Yesus itu lahir langsung gede gitu loh. Gue ketawa dia. Gimana sih? Karena kita ikuti arah pembicaraan John. Kalau tidak ada tertulis lewat itu, artinya orang itu nggak keluar lewat itu karena nggak ada ditulis. Kan gitu. Saya mau bertanya lagi, pertanyaan kedua. Tar dulu John, saya belum selesai ngomong. Pak Amir, John, tar dulu. Pak Amir. Jadi ditimpalin oleh Kores. Pak Amir. Kalau memang tidak ada tertulis, ya berarti semua orang keluar kalau nggak ditulis, gitu loh. Ya, tunjukkan itu maksudnya John. Kamu sebenarnya itu dihajar halus nggak ngerti. Kamu tunjukkan di Al-Qur'anmu Isa Al-Masih keluar dari mana? Coba. Enggak cuma Isa Al-Masih, semua nabi enggak dibilang keluar dari lubang yang itu. Semua nabi.
Udah? Aku biar lanjut pertanyaan kedua. Udah Pak siap? Amir, sebelum dia nanya, naikkan satu lagi Oten. Jangan dia merasa hebat banget ini. Iya. Dia merasa Ya, kita cuma tidak yang boleh. aku bingung gini Bang Ali, posisinya itu memang ajaib. Yesus tuh lahir langsung 30 tahun dia. Oke, sudah siap pertanyaan kedua? Itu yang itu kan berarti kan lu mengakui kan Yesus itu lahir tidak bayi dia langsung 30 tahun. Yang diturunkan Pak Anu, aduh. Chan Kim, Yusuf silakan hadapi dulu Kores karena bocil ini bagian brother. Lu gue baru dikit lu emosi sama Bang Hani, lu biasa-biasa santai-santai. Tenang, saya mau Aneh nelpon banget. Afifah dulu. Saya mau nelpon Afifah sebentar. Ngomong Afifah, nggak akan mau balik ke Kristen dia. Enggak, saya bukan nanya mau ngajak makan malam, boleh nggak? Lu makan malam paling capcay doang 13 ribuan. Tapi enak daging babi, bro. Coba Pak Yusuf, ini ada Kores, silakan gantian nanya. Yusuf mana ini? Nanti Yusuf PA nggak boleh, ya si Yusuf BI aja. Masa Pak Yusuf itu? San Kim. San Kim siapa? Muslim atau Kristen? Temennya John. Oh, halo temennya John. Halo Mr. Kores. Siapa ini? Kenal aku nggak kenal. Sainganmu dulu, Kores. Oh, ya udah Shen and Kim setuju berarti ya Yesus itu keluarnya ajaib, dia tidak melalui lubang yang itu ya? Tidak bisa dijelasin itu Bro Kores. Bener banget, siap. Terus Yesus juga kan tidak tertulis lahir itu bayi, dia langsung dewasa. Itu ajaib itu. Itu juga tidak bisa dijelasin. Mungkin ada di Al-Qur'annya Pak Kores itu. Enggak, kita di Al-Qur'an kan nggak ada Yesus, adanya Nabi Isa gitu. Atau sama Isa sama Yesus atau gimana? Tidak sama. Nah, beda kan ya? Bro Kores. Nah itu yang menarik itu ketika udah langsung gede begitu tuh, itu gimana itu? Langsung nangis nggak itu keluar pas gede? Di mana diceritain itu? Ayat mana? Ya kan Yesus kan tidak diceritakan masa kecilnya kan? Tahu-tahu ding dewasa dia. Di mana? Di Dewasa Matius, di Lukas, dewasa Markus, begitu. Yohanes. Coba ada nggak Yesus diceritain pas masih bayi? Saya tidak pernah. Tidak bisa dijelaskan. Yang ada di Alkitab itu diceritakan baik Matius maupun Lukas lahir. Iya, langsung gede kan? Nggak kecil kan? Adakah Iya kan? orang lahir tiba-tiba langsung gede begitu, Mr. Kores? Yesus. Bagaimana ceritanya itu kalau Yesus langsung tiba-tiba besar, gede? Yesus tiba-tiba langsung mengajar di sinagoge, masa bayi mengajar? Nah, Gini kan sudah bro, dijelasin. dia mau menyamakan seperti Isa Al-Masih yang tiba-tiba di dalam Al-Quran itu langsung gede dari dia. Nggak ada. Bicara dalam. Nggak ada, di Al-Quran ada ya, Nabi Isa itu bayi berbicara ya, pas bayi berbicara ya. Kamu jangan bohong-bohong kamu. Nabi Isa itu ada bayinya kamu. Kamu. Bentar. Isa Al-Masih itu bisa bicara waktu di dalam buayan. Tiba-tiba langsung disalibkan. Nggak tahu gimana prosesnya, brother. Mana tiba-tiba langsung disalibkan? Ada dulu ngobrol-ngobrolnya itu. Kamu ini bohong-bohong. Kamu mau nyamain sama Yesus ya? Nggak. John, jangan nyamain kamu sama Yesus. Beda Nabi Isa dan Yesus ya. Brother Kores. Isa itu tidak disalib, dia diserupakan itu. Betul. Beda kan, Yesus disalib. Nabi Isa terkemuka, Yesus tidak. Nabi Isa menghidupkan burung, Yesus tidak. Beda. Burung apa dihidupin? Burung apa namanya ya? Ada tuh bahasa Arabnya. Burung kuteter, tekukur.
Ada dalilnya? Mungkin Bro pigeon Kores? pigeon. Ada. Pigeon. Kores ngarang Ini lagi, dalilnya nggak Nabi ada. Nabi Isa menghidupkan burung. Nggak ada burung namanya burungnya nggak disebut. Ada bahasa Arabnya. Tunggu. Bukan menghidupkan, menciptakan. Beda menghidupkan dengan menciptakan. Membuat kamu ini kotang bohong aja. Kita tuh Iya, Nabi Isa dan Yesus beda kalau ya. membuat Kamu tuh itu jangan menciptakan. Iya, Beda bro dengan Bro Kores, menciptakan. membuat dan Ya. menghidupkan itu beda. Nah, itu baru benar, membuat dan menghidupkan itu beda gitu. Tapi ini di surah Al-Maidah ayat 110 begitu. Ya, redaksinya gimana, Bro Kores? Lalu menjadikan seekor burung dengan seizinku. Nah, gitu. Kalau sepengetahuan saya, Bro Kores, itu burung mati baru dihidupin. Oh, pengetahuannya yang salah. Soalnya di sini dibilangnya ketika engkau membentuk dari tanah seperti Itu bentuk burung dengan mencipta. seizinku, kemudian Bro engkau Kores. meniupnya, lalu menjadikan seekor burung dengan seizinku. Kalau mencipta berarti burung baru ada di zaman Yesus. Salah. Kalau mencipta berarti burung baru ada di zaman Nabi Isa. Kalau gitu, gimana sih? Makanya Iya, nggak kan ngerti itu dia. ayat itu mengatakan seperti itu. Gimana sih? Di mana di sini tertulis mencipta? Kalian itu jangan gulu, jangan berlebih-lebihan. Kalau tidak tertulis, jangan diimani. Begitu yang saya pahami. Coba baca lagi. Masa menghidupkan? Coba dibaca lagi, Itu biar kita dicipta Oke, kita dulu. baca lagi ya. Burung Ketika itu engkau dicipta. membentuk dari Nah, tanah tunggu dulu, seperti Bro bentuk Kores. burung dengan seizinku. Bro Nah, Kores, ya. apa itu membentuk? Menghidupkan? Membentuk tanahnya udah ada, terus dibentuk, bentuk. Terus? Jadi hidup. Kemudian engkau meniupnya, Nah itu mencipta. lalu menjadi seekor burung dengan seizinku. Nah, dari Ya. tanah menjadi Membuat seekor kok burung, menghidupkan. Bedakan bukan kata mencipta. membuat itu dengan Gitu. yang Yang saya beda. pahami itu burungnya itu mati, tidak ada kehidupan, baru dihidupin. Makanya jangan dipahami tapi dibaca. Jadi kalau Ini dia dari dibuat tanah, bukan dari bangkai burung. Kalau berarti bangkai burung itu Ibrahim, lu salah server. Memang kau. Kalau dibuat dari tanah itu namanya membentuk atau menciptakan, brother. Yes. Bukan menghidupkan. Yo, nggak boleh pakai atau dong. Sekolahnya Gimana dulu sih pasti- tertulisnya di sini membentuk? Ini pasti Intinya sekolah malam gini, ini adalah mujizat Nabi Isa. Yesus nggak punya yang seperti ini ya, gitu. Yesus Ya, hanya gini. membangunkan orang yang pingsan, itu mentok dia mujizatnya. Pak John, senang sekali diskusi dengan Mr. Kores. Beda dengan Henry Selebes. Pertanyaan yang tidak pernah tertulis itu. Kalau Hendy Selebes gawat itu, bahaya itu. Iya. Bahaya memang guru gua loh Bang Handi. Kalau Kores Hati-hati. ini bocil nggak apa-apa, dibuat main-mainan aja. Kalau Hendy jangan. Hendy Si bahaya. John, beli capcay dulu John, beli capcay. Ini lagi makan sama Afifa kami. Nggak bisa. dia bilang, Nggak mungkin lu mana bisa poligami bre. dia bilang diam-diam aja, jangan kasih tahu Kores kan dia dibahas. Oh nggak poligami. Bro Kores. Berarti saya mau apa tanya. ini? Lu cerai dulu, cerai hidup sama istri lu yang pertama. Mengajak makan. Anyway, Sam and King, coba dong konsisten dong. Ini tuh apa Nabi Isa sama Yesus sama atau beda? Kalau menurut saya tidak sama. Nabi Isa Ya itu udah kan- kalau gitu berarti